Bab 141, Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone. Rasa sakit Xiao Xiao berkurang ketika kekuatan dari tulang jiwa sedang disedot ke Huo Yuhao. Lengan kanannya yang bengkak mulai kembali normal juga. Sementara dia dalam kesedihan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat berbicara, dia dapat mendengar percakapan antara Penatua Xuan dan Huo Yuhao. Xiao Xiao tidak hanya bersyukur ketika dia melihat ekspresi tegas di wajah Huo Yuhao. Kekuatan Dark Golden Terror Claw tidak berada di bawah elemen api, melainkan dari elemen logam. Itu adalah kekuatan tirani yang menunjukkan ketajaman elemen logam ke titik. Huo Yuhao bahkan bisa mendengar suara nyaring ketika kekuatan Dark Golden Terror Claw berbenturan dengan kekuatan Pincer Ice Empress. Akhirnya, semua kekuatan Dark Golden Terror Claw telah disedot ke telapak tangan kanan Huo Yuhao. Pada saat itu Xiao Xiao mengerang sedikit sebelum pingsan di lengan Penatua Xuan, tidak sadar. Wang Dong tidak dapat menghentikan Huo Yuhao sebelumnya, tetapi dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang dan bereaksi dengan tergesa-gesa, menerima Xiao Xiao dari Penatua Xuan sehingga dia bisa membantu Huo Yuhao tanpa kesulitan. Penatua Xuan berdiri di dekat Huo Yuhao, mengawasinya dengan cemas. Dia sangat menyadari apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak bisa bertindak sembarangan di sini. Selama Huo Yuhao bisa menekan kekuatan tulang jiwa itu di telapak tangannya, maka dia harus membiarkannya menyerapnya. Penatua Xuan tidak gugup karena betapa berharganya tulang jiwa itu karena dia ingin melindungi lengan kanan Huo Yuhao. Energi Dark Golden Terror Claw yang terkuras telah memasuki telapak tangan kanan Huo Yuhao. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa tangan giok misterius dan Pincer Ice Empress-nya sedikit kewalahan oleh energi penyerbu. Dengan skill jiwanya yang aktif, dia tidak bisa menyerap tulang jiwa. Namun, jika dia menarik Pincer Permaisuri Es, dia harus menanggung rasa sakit yang kuat dengan mengandalkan kemauan keras dan fisik tubuhnya yang kuat. Ketika dia memikirkannya, Huo Yuhao ingin tertawa. Dia bertanya-tanya apakah tulang jiwa adalah musuh bebuyutannya. Apakah itu torso Bone Empress Es Batu Giok, Kalajengking Es Batu Giok kiri, atau palem-palem Right Dark Golden Terror Claw yang diserapnya sekarang. Mereka semua memberinya kesulitan besar ketika mencoba menyatu dengan mereka. Sementara situasi saat ini hampir tidak berpotensi fatal atau menyakitkan seperti tulang torso Ice Jade Empress, masih akan terasa menyakitkan. Pilihan Huo Yuhao adalah menghadapi cobaan ini dengan berani. Namun, seseorang tidak bisa selalu menghadapi hambatan mereka secara langsung, bahkan jika mereka mau. Jika seseorang tidak jatuh di tengah-tengah penindasan, mereka akan terbakar di tengah penindasan. Dia mengambil napas dalam-dalam, lambat, dan misterius Jadehen membuat satu lagi sirkulasi tubuh penuh kekuatan jiwa. Huo Yuhao perlahan-lahan menutup matanya, dan pada detik berikutnya, pancaran terang itu menghilang. Meninggalkan cahaya emas gelap yang intens. Wang Dong mengangkat tangan untuk menutupi mulutnya, menghentikan dirinya dari berteriak kaget. Tubuh Penatua Xuan bergerak-gerak. Selain dari keterkejutan yang tidak disembunyikan di matanya ada sedikit kekaguman. Tangguh dan berani. Hanya Huo Yuhao yang bisa membuat keputusan kritis seperti itu. Rasa sakit yang luar biasa membuat Huo Yuhao percaya bahwa Dark Golden Terror Claw telah merobek tulang telapak tangannya. Keinginan gila dari Dark Golden Terror Claw mulai bangkit, siap untuk bergegas ke sisa lengannya. Jika itu terjadi dia akan berakhir seperti Xiao Xiao, seperti kekuatan Dark Golden Terror Claw akan merajalela di tubuhnya. Huo Yuhao membuat keputusan yang benar, mengabaikan rasa sakit di telapak tangan kanannya dengan tekad yang kuat, seolah-olah telapak tangan kanannya bukan miliknya. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa menyerang keinginan orang gila itu. Secara bersamaan, dahinya menyala dengan cahaya virus yang menyilaukan. Mata Huo Yuhao terbuka lebar, aura cahaya yang kuat memancar dari mereka. Mata ketiganya juga mulai retak terbuka, dan seberkas cahaya biru hijau melintas dari matanya ketika seberkas listrik keluar dari Life Gold sebelum menusuk pergelangan tangan kanannya. Cahaya biru hijau menyebar, dan aura di dalam membantu untuk menyegel kekuatan Dark Golden Terror Claw dalam batas tangan kanannya. Ini adalah... Penatua Xuan terkejut. Dia bisa membedakan bahwa lampu hijau biru adalah pisau ukiran, tapi apa yang dilakukan mata ketiga ini pada Huo Yuhao? Pada saat ini, hanya ada satu kemungkinan yang dia pikirkan, kebangkitan kedua jiwa tubuh seseorang. Lampu biru hijau tidak hanya muncul di tangan kanannya. Life Gold Huo Yuhao perlahan-lahan menunjukkan kekuatannya, melepaskan aura cahaya di seluruh tubuhnya. Penampilan aura ini membuat Wang Dong dan Penatua Xuan lega. Ini adalah kartu truf kedua Huo Yuhao.
Meskipun menawarkan untuk menyelamatkan Xiao Xiao sedikit ceroboh, dia masih sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Pincer Ice Empress secara aktif mencegah kekuatan Dark Golden Terror Claw dari merajalela. Kemudian dia menggunakan pisau Life Guardian dan kekuatan kehidupan untuk menekan kekuatan lebih lanjut. Sementara gerakan ini juga meningkatkan daya tahan tubuhnya secara keseluruhan. Dengan semua aksi ini dimainkan, Huo Yuhao hanya bisa pasrah kekalahan jika dia masih tidak bisa menyerap Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone ini. Kekuatan Life Gold terbukti sekali lagi. Kekuatan kehidupan yang berlimpah itu tampaknya merasakan kekacauan di tangannya dan maju ke sana. Dulu, The Calamity Necromancer Electrolux berbicara kepada Huo Yuhao tentang kebesaran Life Gold. Sampai sekarang, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan kebesaran itu. Energi Dark Golden Terror Claw dan Life Gold tampaknya menyebabkan siklus penghancuran dan konstruksi yang berkelanjutan di dalam telapak tangan Huo Yuhao. Sementara kehancurannya berlangsung dengan sangat cepat, itu bukan tandingan kekuatan restoratif dari Life Gold. Berarti kondisi telapak tangan kanan Huo Yuhao telah stabil. Meskipun stabil, itu masih menimbulkan rasa sakit yang tak terhitung. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao merasakan sakit seperti itu. Energi destruktif Dark Golden Terror Claw membawanya kesakitan, sementara sifat restoratif Life Gold membuatnya merasa mati rasa. Perasaan yang kontras membuat Huo Yuhao mengalami jenis penyiksaan yang sama sekali baru. Meskipun dia pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa dari tulang torso permaisuri jade, Huo Yuhao masih menemukan dirinya berkeringat ember. Manik demi manik berkeringat bergulir di dahinya, kemejanya menjadi sangat cepat basah kuyup, dan tubuhnya mulai mengeluarkan kabut tipis. Wang Dong belum pernah melihat Huo Yuhao dalam kesakitan yang tak tertahankan sebelumnya. Yang membuatnya kaget dan tak bisa berkata-kata pada adegan saat ini. Kultivasi dan fisiknya tidak jauh berbeda dengan Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Wang Dong telah melihat bagaimana Xiao Xiao berakhir setelah berusaha menyatu dengan tulang jiwa. Setelah perlawanan singkat dan cepat, Xiao Xiao menyerah. Menunjukkan betapa sakitnya yang tak tertahankan ini, sungguh. Huo Yuhao mungkin menanggung rasa sakit yang bahkan lebih daripada Xiao Xiao. Sebagai mitra fusion Huo Yuhao, Wang Dong bisa merasakan kondisinya saat ini. Sensasi ringan yang bisa dia rasakan melalui koneksi spiritual mereka menyebabkan Wang Dong menggigil secara internal ketika Huo Yuhao menanggung rasa sakit yang mencengangkan. Dengan ini, Wang Dong akhirnya menyadari betapa kuatnya mental Huo Yuhao. Bahkan ketika tubuhnya mengeluarkan kedutan sesekali, Huo Yuhao duduk sangat stabil. Ekspresi wajahnya tetap sama, alisnya bahkan tidak pernah berkerut. Sementara butir-butir keringat bergulir di wajahnya, suara berderak halus berselang datang dari telapak tangan kanannya. Wang Dong tidak tahan lagi menonton. Dia juga tidak sendirian dalam keterkejutannya. Penatua Xuan telah berkultivasi selama ratusan tahun, dan telah melihat bantalan banyak penguasa jiwa. Sementara dia bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao menggunakan pisau ukiran ajaib untuk menekan kekuatan Dark Golden Terror Claw, dia yakin Huo Yuhao harus menanggung sendiri kesakitan yang lebih besar. Bergantung hanya pada tekad dan pikirannya yang tangguh untuk menahan rasa sakit. Mungkinkah ini dilakukan oleh anak berusia 12 tahun? Berapa banyak cobaan yang dia hadapi untuk keluar dengan kemauan yang mengerikan? Huo Yuhao tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Dong dan Penatua Xuan, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia semakin terbiasa dengan rasa sakit. Bagaimanapun, itu terfokus di telapak tangan kanannya. Ketika dia menyatu dengan tulang torso permaisuri es batu giok sebelumnya, rasa sakit yang hebat telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia sekarang bisa mulai merasakan apa yang terjadi di telapak tangan kanannya. Dia menemukan bahwa seluruh tangan kanannya sedang mengalami transformasi khusus. Tulang-tulang yang telah merasa hancur dan hancur, tidak hancur sama sekali, banyak retakan halus muncul di seluruh permukaannya. The Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone menyatu ke tangan kanannya melalui celah-celah kecil ini. Tulang-tulangnya dihancurkan di bawah tekanan dari kehendak gila, dan dipulihkan oleh kekuatan hidup yang meluap. Sementara kehancuran itu tidak begitu kuat, rasa sakitnya. Tulang tangan kanan Huo Yuhao mulai berubah ketika kekuatan Dark Golden Terror Claw bergabung dengannya. Tulang-tulang Huo Yuhao memiliki lapisan emas kehijauan setelah dipelihara oleh Life Gold. Ini menunjukkan adanya kekuatan hidup yang luar biasa. Tetapi tulang telapak tangan kanannya telah mengubah rona emas gelap, mirip dengan ruang tanpa batas. Ukuran tulangnya sedikit meningkat, tetapi ini tidak mudah terlihat. Tulang jari-jarinya tumbuh seperti pisau,
menyempit di bagian atas dan melebar di bagian bawah. Bahkan daging yang mengelilingi tulangnya berubah. Kekuatan ekstrim menyebabkan tulangnya menyusut, membiarkannya masuk ke bentuk baru mereka. Huo Yuhao juga mulai memperhatikan pola aneh yang muncul dari tulang telapak tangannya. Pola seperti awan muncul di tulang luar di tangan kanannya, sementara pola segitiga muncul di tulang telapak tangan bagian dalam. Pola-pola ini tumpang tindih dengan cermat dan tampaknya mengandung kekuatan besar. Kekuatan besar mengikuti rasa sakit yang hebat di telapak tangan Huo Yuhao dan secara bertahap menyatu dengan pikirannya. Waktu berlalu perlahan, dan sepanjang malam berlalu tanpa sadar, dengan sinar matahari yang cerah keluar. Huo Yuhao semakin sedikit berkeringat, kabut tidak lagi naik dari kulitnya. Wosh, pisau Life Guardian melompat keluar dari telapak tangan Huo Yuhao dan menghilang dalam sekejap cahaya biru hijau ke dahi Huo Yuhao. Seketika menyembuhkan luka dari masuk dan keluar. Setelah itu Huo Yuhao meraung dalam dan mengangkat lengan kanannya. Suara, puff terdengar, dan cahaya berdarah keluar dari jari-jarinya. Wang Dong mulai menuju Huo Yuhao dengan khawatir, berpikir bahwa telapak tangannya tidak tahan dan meledak. Tetapi dia segera dihentikan oleh kekuatan yang kuat, dan Penatua Xuan menatapnya dengan ekspresi tegas sambil menggelengkan kepalanya. Saat ini, 5 garis cahaya keemasan gelap, panjangnya sekitar 14 inci, telah keluar dari masing-masing jari Huo Yuhao. Mereka lebih lebar di ujung jari dan lebih sempit di ujung. Ketika mereka muncul, suara mendesing sedikit terdengar, dan lampu emas gelap bergelombang seperti air yang beriak. Tangan kanan Huo Yuhao telah benar-benar berubah menjadi emas gelap, 5 bilah cahaya tampaknya merupakan perpanjangan dari jari-jarinya. Tidak meninggalkan bekas luka saat keluar dari jari-jarinya. Cahaya keemasan gelap mulai melonjak dari telapak tangan kanannya. Rentangkan lengannya dan ke seluruh tubuhnya. Tampaknya membaptis Huo Yuhao dalam lapisan cahaya keemasan gelap. Mata rohnya juga menembak terbuka dengan kilatan warna emas sebelum kembali normal. Tubuh Huo Yuhao berkedut saat dia menghela napas dalam-dalam. Penatua Xuan mendukungnya dengan cepat agar dia tidak jatuh, tetapi dia juga secara tidak sadar menggunakan telapak tangan kanannya untuk menstabilkan dirinya. Dark Golden Terror Claw-nya diam-diam menembus tanah. Huo Yuhao tampaknya memikirkan sesuatu. Dia menarik Dark Golden Terror Claw-nya keluar dari bumi dan menatap telapak tangannya yang keemasan. Pikirannya mengembara, dan cakarnya menghilang. Semuanya kembali normal, termasuk warna telapak tangannya. Huo Yuhao menghela nafas lega. Yuhao, bagaimana kabarmu? Wang Dong yang cemas dan Xiao Xiao yang terbangun bangkit ke sisinya. Xiao Xiao sangat berterima kasih padanya selain khawatir. Huo Yuhao memaksakan senyum dan berkata kepada Xiao Xiao, aku mencuri tulang jiwamu. Xiao Xiao terisak saat berkata, monitor kelas, bagaimana Anda bisa mengatakannya seperti ini? Jika bukan karena kamu, lenganku pasti sudah. Huo Yuhao tertawa dan menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu berjanji pada tubuhmu. Penatua Xuan juga merasa lega, ini benar-benar menyatu. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Saya menduga bahwa, tanpa energi kehidupan yang terkandung di dalam pisau pahat ajaib itu, Huo Yuhao tidak mungkin melakukan ini meskipun ia memiliki 6 cincin jiwa. Mungkin hanya 7 orang bijak yang bercincin atau lebih tinggi yang dapat meningkatkan tubuh mereka dengan tubuh sejati jiwa marsial mereka untuk menyerap tulang jiwa ini. Saya harus mengatakan, Huo Yuhao, Anda adalah anak muda pertama yang saya kagumi. Huo Yuhao tertawa getir. Penatua Xuan, akankah kita beristirahat untuk hari ini? Setelah menyelesaikan pernyataannya, dia jatuh ke tangan Wang Dong jauh sebelum Penatua Xuan bisa menjawab. Ketiganya telah mendapat banyak manfaat dari 24 jam terakhir. Namun, itu juga secara mental mencoba dan membuat mereka kelelahan. Penatua Xuan juga merasa gelisah sepanjang dia mengikuti mereka. Terutama karena hal-hal yang berputar di luar kendalinya. Namun, hasil akhirnya sangat fantastis untuk ketiganya. Xiao Xiao mendapatkan cincin jiwa ketiganya, sementara Huo Yuhao mendapat tulang jiwa ketiganya. Itu bahkan Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone yang sangat langka, bahkan tulang jiwa eksternal. Ibu kota Kekaisaran Sun Moon, Radiant City. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, aula kebajikan terkenal. Apakah kamu yakin? Tanya seseorang yang mengenakan jubah hitam panjang, berdiri diam di depan Hallmaster dari Virtuous Hall, Jing Hongchen. Tampak jelas bahwa dia adalah pria yang tinggi dan kekar dari suara dan tubuhnya yang kasar. Namun,
Jubah hitamnya yang panjang dan topi besar menyamarkan penampilan sejatinya. Saya yakin, saya baru saja kembali dari Shrek Academy. Saya yakin Anda tertarik dengan Dark Phoenix. Apa yang kamu inginkan dari memberitahuku semua ini? Selain itu, tidak mudah untuk masuk ke Akademi Shrek. Pria berjubah hitam berkata dengan suara berat. Jing Hongchen tersenyum, wajahnya yang gemuk menekan ketika dia berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Akademi Shrek jauh lebih berbahaya daripada yang kami berikan pada mereka. Dengan penatuamu menahan benteng, segala tindakan bodoh di halaman kampus mereka dijamin kematiannya. Tapi bagaimana jika kita memancing kekuatan keluar dari Shrek Academy? Pria yang mengenakan jubah hitam tertarik. Ceritakan lebih banyak. Jing Hongchen menyipitkan mata, dan seberkas cahaya tajam melintas di matanya. Dia berbicara selama hampir 15 menit. Pria berjubah hitam itu menganggukkan kepalanya berulang kali, seolah dia sepenuhnya setuju dengan kata-katanya. Jika ini masalahnya, peluang kita bagus. Saat Dark Phoenix turun, Lady Suci akan mengambil alih posisinya lagi. Kita harus siap untuk menerima wanita suci, tetapi ketika semua ini selesai, kita akan menghadiahimu dengan baik. Pria berjubah hitam itu terdengar bersemangat, bahkan histeris. Ibu kota Heavendoe Empire, Heavendoe City. Sosok mungil dan kesepian berjalan di jalanan. Itu Tang Ya, sudah hampir sebulan sejak dia kembali ke Heavendoe City. Wajahnya tidak lagi tersenyum, malah menunjukkan pucat tidak sehat, bahkan lebih peka dari sebelumnya. Heavendoe City adalah tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. 5 tahun yang lalu, sebuah sekte yang bahkan tidak memiliki reputasi duniawi telah mengambil segalanya darinya. Sekte Tang telah runtuh setelah bertahun-tahun mengalami pembusukan, dan musnah. Orang tuanya juga. Tang Ya mulai menangis ketika dia memikirkannya. Bu, ayah, aku akan membantu sekte Tang mendapatkan kembali kejayaannya terlepas dari harga yang harus saya bayar. Tang Yan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak menunggu sampai Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao mengakhiri budidaya terpencil mereka, dan dia meninggalkan Akademi Shrek bahkan dengan keberatan Bei. Dia kembali ke Heavendoe City setelah meninggalkan akademi dan membeli rumah kecil dengan tabungan yang dia bagi dengan Bei. Rencana awal Tang Ya adalah menemukan pijakannya di kota Heavendoe sebelum membangun kembali sekte Tang dan merekrut murid. Dia ingin meletakkan fondasi sebelum Bei dan sisanya datang ke kota Surga Dou. Mereka akan bergabung dengannya dalam merebut kembali kejayaan Tang Sekte setelah mereka lulus. Namun, dia sekarang menyadari mengapa Bei berusaha mencegahnya untuk tidak sabar kembali ke Heavendoe City. Segalanya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Dia tidak kembali dengan uang yang tidak mencukupi, tidak setelah menghitung biaya membangun kembali Sekte Tang. Tang Ya dihadapkan dengan masalah penting, Sekte tidak akan memiliki penghasilan, setidaknya untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak bisa kembali ke Bei untuk mendapatkan uang. Uang yang telah diberikan Bei kepadanya berasal dari keluarganya, dan harga dirinya tidak memungkinkannya untuk meminta lebih banyak. Lalu ada masalah dengan koneksi. Dia berusia 10 tahun ketika dia pergi, dan sekarang 15 tahun sekembalinya. Berapa banyak kontak yang bisa dimiliki seorang gadis berusia 15 tahun tanpa keluarga di kota sebesar itu? Tang Ya memang berusaha untuk mencari kenalan lama dari Sekte Tang, teman-teman orang tuanya. Tetapi mereka memperlakukannya seperti wabah dan tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Selanjutnya, ketika sekte yang menghancurkan Sekte Tang menemukannya, dia bahkan lebih tertindas dan didiskriminasi. Bahkan ketika membeli kebutuhan telanjang di jalanan, dia akan menemukan pedagang yang hanya menaikkan harga untuknya. Selama sebulan terakhir, Tang Ya mengalami kehancuran sejati, isolasi sejati. Kemarahan, amarah yang telah ia tekan dalam hatinya mulai bocor. Membangun kembali Sekte Tang terlalu banyak, bahunya yang kurus nyaris tidak bisa melanjutkan. Sebuah pintu besar melayang ke pandangan dari jauh. Tubuh Tang Ya sedikit tersentak, dan 2 aliran air mata mulai mengalir di wajahnya yang pucat. Gerbang ini tingginya 20 kaki dan lebar 50 kaki. Dinding setinggi 10 kaki memanjang 20 meter ke kedua sisi gerbang, sementara cat merah tua yang mencolok di dinding tampak agak serius. Ubin abu-abu dengan rapi dan halus membentuk atap gerbang, dan 2 kata besar bisa dilihat, terpampang di atas gerbang. 2 kata ini adalah, Iron Bloodsec. Ada papan bertuliskan horizontal yang diletakkan tegak lurus ke kiri dan kanan gerbang.
Papan kiri menulis, "A heart as loyal as the blood of iron," sementara papan kanan tertulis dengan kata-kata, "Keberadaan luhur untuk semua keabadian." Ada saat ketika tempat ini tidak terlihat seperti itu, ketika ada papan dengan hanya dua kata yang tertulis di atas gerbang ini yang bertuliskan, Tang Sek. Memang, ini adalah bekas kediaman Sekte Tang. Meskipun itu bukan tempat yang sama dengan sekte yang diduduki sejak lama, ketika itu masih merupakan sekte terkenal di dunia, tapi itu masih rumah sekte selama hampir 3.000 tahun. Itu sekarang rumah bagi sekte Iron Blood. Ini adalah penghinaan total bagi sekte Tang. "Ini rumahku, ini rumahku." Tang Ya mengangkat tangan kanannya dan menyeka air matanya. Lampu merah menyala di matanya, dan auranya mulai menjadi lebih ganas. The Iron Blood sekte tidak melakukan apapun padanya langsung di dalam kota, karena Heaven Dao City adalah rumah bagi keluarga kerajaan Heaven Dao Empire. Selain itu, Tang Ya berasal dari Akademi Shrek. Itu tidak akan berakhir pada kebaikan mereka untuk menyerangnya. Tapi Tang Ya tidak tahan lagi dengan penghinaan ini. Impuls primalnya berteriak padanya di depan kediaman lamanya. Dia tadi di sini. Dia telah tiba, dan dia akan membalas dendam. Berdiri di depan gerbang Sekte Iron Blood, Tang Ya menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia mengulurkan kedua tangannya dan berteriak pelan. Tiba-tiba, tanaman merambat hitam kehitaman yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan terpisah menjadi 3 serangan, sekaligus menghancurkan ketiga papan. 4 cincin asam juga naik dari bawah kaki Tang Ya. Bei akan terkejut mengetahui kemajuan kultivasinya. Tang Ya baru saja melewati rank 30 setahun yang lalu, tetapi sudah menjadi leluhur jiwa berdering 4. Bahkan Bei sendiri atau Su Sanxi tidak membuat kemajuan yang mengejutkan. Jiwa bela diri Tang Ya adalah Blue Silver Grass, tidak, itu bukan Blue Silver Grass yang normal lagi. Ketika tanaman merambat hitam kebiruan menari, mereka lebih mirip ular sanca besar. Mata Tang Ya memancarkan cahaya merah keunguan redup. Ada 2 murid Iron Blood Sect yang berjaga di kedua sisi gerbang. Tapi mereka tidak bisa bereaksi pada waktunya, sebelum Tang Ya menghancurkan papan. "Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda ingin mati?" Seorang murid berteriak dengan marah. Namun, dia terpana segera setelah dia melihat 2 cincin jiwa kuning dan ungu di belakang Tang Ya. Memiliki 4 cincin jiwa tidak begitu menarik di Shrek Academy. Tetapi untuk sekolah umum dan sekte, memiliki 4 cincin adalah masalah besar. Selanjutnya, cincin jiwanya adalah set yang optimal. Sama seperti bagaimana Huo Yuhao dan yang lainnya berpikir bahwa Dai Huabin dan anggota kelas 2 lainnya tidak kuat setelah kembali dari turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahir lanjutan. Tang Ya tidak bisa lagi dilihat sebagai lemah di mata para murid sekte kecil. Tang Ya setelah balas dendam. 2 tanaman merambat tebal dari Blue Silver Grass melilit leher para murid sekte ini. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, Grass Blue Silver-nya tiba-tiba berubah menjadi keunguan. Kedua murid Iron Blood Sekte berteriak dengan menyedihkan, mereka tampak seperti mereka dicekik sampai mati oleh ular sanca. Tubuh mereka kemudian dihancurkan, dan gelombang demi gelombang aura berdarah keluar dari tubuh mereka, sebelum diserap oleh rumput Blue Silver. Setelah itu, lapisan cahaya berdarah mengalir ke arah Tang Ya, membuat kulit tampak lebih pucat. Seorang penatua sedang duduk di sebuah restoran di seberang jalan di lantai 2. Penatua ini memperhatikan seluruh situasi dari tempat dia duduk. Namun, penatua ini tampak terkejut dan menyipitkan matanya seolah-olah dia berada di tengah-tengah pemikiran yang mendalam. "Tai Li, keluar!" teriak Tang Ya. Dia melanjutkan untuk berlari melalui gapura dan ke bekas halaman dalam sekte Tang. Blue Silver Grass-nya melemparkan 2 mayat ke arah dinding merah tua. Jeritan mereka memperingatkan sekte Iron Blood, karenanya sejumlah besar murid sekte bergegas keluar. Memimpin mereka adalah sosok tinggi, dengan mata kecil dan rambut pendek. Dia bahkan botak di atas kepalanya. Dia memfokuskan pandangannya pada sosok kecil Tang Ya yang bergegas ke halaman. "Sialan, kau berani membunuh murid sekte Iron Blood kita. Anda mencari mati. Bunuh dia." Pria parubaya yang tinggi ini adalah tuan muda dari sekte Iron Blood, Tai Tang. Dia telah mengikuti ayahnya, Tai Li yang disebutkan di atas, menyuap beberapa penjaga kota, dan menyerang sekte Tang di tengah malam. Alas Tang sekte terlalu lemah pada titik ini, dan hanya Tang Ya yang lolos dari pembantaian. Sementara kecil, Iron Blood sekte masih memiliki lebih dari 200 murid. Master sekte, Tai Li, adalah seorang kaisar jiwa, dan ada 2 penatua raja jiwa.
Tai Tang adalah leluhur jiwa berdering 4 sendiri. Kalian semua bisa mati. Tang Ya berteriak, tubuhnya berputar-putar dari tanah seperti sekrup, melompat ke udara. Berbagai senjata tersembunyi terlempar ke segala arah saat dia menyerang para murid Sekte Iron Blood datang ke arahnya. Murid-murid Iron Blood Sekte garis depan musnah seketika. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke Akademi Master Jiwa tingkat lanjut, apalagi melawan senjata tersembunyi Yaya. Tai Tang melihat 4 cincin jiwa Tang Ya yang berkedip. Sementara ia juga memiliki 4 cincin, 2 berwarna kuning, dan 2 lainnya berwarna putih dan ungu. Dia bahkan hanya bisa mendapatkan cincin-cincin ini dengan bantuan ayahnya dan para tetua. Tai Tang tidak kaget dengan serangan Tang Ya di Iron Blood Sect. Sementara Tang Ya sendiri mungkin tidak menjadi masalah bagi Sekte Iron Blood, Akademi Shrek adalah. Sekte Iron Blood takut menyinggung Akademi Shrek, dan secara aktif menyerang Tang Ya akan melakukan hal itu. Atau begitulah yang mereka yakini, karena mereka tidak tahu Tang Ya sudah meninggalkan Akademi Shrek. Karena itu mereka telah lama merencanakan untuk memprovokasi Tang Ya agar menyerang mereka, sehingga mereka dapat membunuhnya. Namun, sungguh mengejutkan Tai Tang bahwa kultivasi Tang Ya telah sejauh ini hanya dalam beberapa tahun. Setelah gelombang senjata rahasia berakhir, rumput Blue Silver dilepaskan. Banyak tanaman merambat ungu dari Blue Silver Grass muncul seperti orang awet. Menuai beberapa murid Sekte Iron Blood dalam proses. Sementara rumput Blue Silver berubah menjadi ungu gelap, darah mereka diserap olehnya. Warna merah yang tidak sehat hadir di wajah Tang Ya. Cahaya merah keunguan di matanya menjadi lebih dalam. Dia menginjak kakinya yang mungil di tanah, dan lebih dari 10 tanaman merambat dari Blue Silver Grass keluar dan membuang mayat-mayat itu. Sementara itu, dia berlari menuju Tai Tang. Jiwa bela diri Tai Tang diwarisi dari garis keturunan keluarga Tai. Itu disebut beruang bersenjata besi, jiwa bela diri tipe beruang yang sangat biasa. Jika beruang Dark Golden Terror Claw berada di atas rantai makanan, maka beruang bersenjata besi berada di bawahnya. Keganasan Tang Ya menghalangi murid Sekte Iron Blood dari mengambil langkah maju. Mereka telah melarikan diri ke segala arah, meninggalkan Tai Tang yang terbuka. Tai Tang tidak bisa mundur sekarang. Dia sudah mengeluarkan sinyal untuk para penatua dan ayahnya di halaman belakang. Tang Ya jauh lebih kuat dari yang mereka duga, dan membunuh banyak murid sekte seketika. Namun, Tai Tang percaya bahwa jika dia bisa menghentikan Tang Ya, dia akan dibunuh oleh para penatua sekte. The Iron Blood Sekte bahkan tidak akan bertanggung jawab karena memotong-motong mayatnya setelah semua murid sekte yang dia bunuh pada saat ini. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Teriak Tang Ya, kondisi mentalnya benar-benar di luar kendali. Banyak tanaman rambat Blue Silver Grass melesat ke arah Tai Tang. Tai Tang berdiri tegak, dan cincin jiwa ketiganya menyala. Dia melemparkan tinjunya ke depan, menembakkan sekelompok cahaya putih. Sinar putih menciptakan perisai cahaya besar, dengan diameter 2 meter, yang menepis rumput Blue Silver yang mendekat, kemudian menyerang ke arah Tang Ya. Tang Ya mengerang dan menarik kembali tanaman merambat Blue Silver sebelum melemparkannya ke perisai lagi. Setiap pohon anggur dipenuhi dengan paku tajam. Pada saat yang sama, dia menghindar ke samping dengan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Karena bakat mereka yang terbatas, orang tua Tang Ya kurang memiliki penguasaan teknik rahasia Tang Sek. Tang Ya di sisi lain, berhasil perlahan belajar dan menguasai teknik dengan bantuan Bei Bei. Meninggalkan pemandangan track Ghost Shadow membingungkan yang tidak bisa ditiru orang tuanya. Sementara perisai cahaya itu telah mengunci tubuh Tang Ya, pancarannya redup saat dia menghindar berulang kali. Tai Tang juga berada di ujung penerima beberapa serangan sendiri. Teriakan keras datang dari halaman belakang. Siapa yang menyebabkan masalah di Sekte Iron Blood? Seorang penatua yang terlihat mirip dengan Tai Tang dan 2 tetua lainnya dengan cepat melesat dari halaman belakang. Sinar dingin diseduh di mata Tang Ya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya di udara. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan bola cahaya hitam keunguan melesat ke arah mereka bertiga. Bola cahaya hitam keunguan terbuka di udara dan membentuk jaring besar dengan diameter lebih dari 5 meter. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Tang Ya, Saros Python Web. Keterampilan jiwa ini berasal dari Mandala Snake 1000 tahun yang Huo Yuhao dan Bei Bei membantunya membunuh setahun yang lalu. Blue Silver Grass dari Tang Ya jauh lebih kuat dan ganas dari yang diperkirakan Tai Tang. Meskipun ayahnya dan para tetua telah tiba, dia tidak merasa aman.
Terutama karena fakta bahwa Blue Silver Grass mendekatinya dari segala arah. Tai Tang melepaskan keterampilan jiwa keempatnya tanpa ragu-ragu. Lapisan cahaya putih tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, dan lengannya menjadi sangat tebal. Tubuhnya berputar dari tanah, dan lengannya menabrak tanaman merambat di sekitarnya. Namun, Tai Tang mendapati dirinya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena ketika lengannya melakukan kontak, duri tajam menutupi tanaman merambat menembus kulitnya. Jiwa bela dirinya tidak bisa menahan mereka sama sekali. Lebih buruk lagi, dia bisa merasakan energi mengalir keluar dari tubuhnya dari tempat duri menembusnya, yang dapat diserap rumput Blue Silver. Kekuatan macam apa ini? Tai Tang menggunakan metode yang salah untuk melindungi dirinya sendiri sekarang. Meskipun perlawanan lebih lanjut hanya akan menyebabkan rumput Blue Silver menghisap lebih banyak energi, dia bertahan dalam pembelaannya. Dia berada di ambang kehancuran setelah 7 atau 8 serangan diblokir. Ketika anggur lain datang padanya, lengannya tidak bisa lagi memaksanya. Paku tajam yang menusuk lengannya tersangkut. Pohon anggur Blue Silver Grass membungkus tubuhnya, mengabaikan jeritan menyedihkannya. Semakin banyak tanaman merambat mengelilinginya, menelannya saat dia menjerit ngeri. Lingkaran cahaya keunguan disalurkan ke Tangya melalui rumput Blue Silver, dan auranya mulai menjadi lebih kuat pada detik. Menyerap kekuatan leluhur jiwa berdering 4 sangat berbeda, Tangya bisa merasakan kekuatan jiwanya meningkat secara substansial. Di mana Tai Li ketika Tang Tai dimakan oleh rumput Blue Silver? Tai Li berdiri di samping, benar-benar tak berdaya ketika dia menyaksikan kematian putranya. Bab 142, rumput Blue Silver gelap. Tai Li dan kedua tetua mencoba untuk menangkis Saros Piton Web dari Tangya, tetapi web terbukti tahan terhadap upaya mereka. Kekuatan jiwa apapun yang mereka hancurkan ke arahnya hanya meresap melalui celah-celah di jaring, semuanya seperti melesat ke arah mereka. Karena lonjakan tajam di web, mereka tidak dapat secara fisik menghalangi web, membuat mereka mundur. Demikian juga, menghindari ke samping terbukti sulit dengan seberapa cepat jaring datang pada mereka. Tetapi ketika mereka akhirnya berhasil menghindari jaring dan tiba di tempat kejadian, mereka menyaksikan Tai Tang ditelan oleh Blue Silver Grass. Kamu membunuh anakku. Tai Li meraung, matanya hampir seluruhnya merah. Dia memang seorang kaisar jiwa 6 cincin, dan tubuhnya mulai mengembang dengan sangat cepat. Tubuhnya menjadi lebih dari 2,5 meter, dan sangat meningkat dalam atribut fisik, semua karena melepaskan jiwa bela dirinya. Meskipun masih seorang kaisar jiwa, dia hampir tidak menggaruk bila dibandingkan dengan Ma Xiao Tao atau Dai Yue Heng. Ini mudah terlihat dalam warna cincin jiwanya, 1 putih, 2 kuning, dan 3 ungu. Tanpa cincin jiwa hitam, ini berarti bahwa Tai Li akan selamanya tetap menjadi seorang jiwa kaisar, dia telah mencapai batasnya dan tidak memiliki harapan untuk menjadi jiwa sage 7 cincin. Dua penatua lainnya juga terkejut. Mereka juga tahu siapa Tangya. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka ketika mereka melihat 4 cincin jiwa Tangya dan rumput Blue Silver. Tuan Sekte, harap berhati-hati. Jiwa bela dirinya sepertinya tidak biasa. Dia sepertinya mengisap kekuatan Tuan Muda. Jangan bilang dia master jiwa jahat. Serigala di sebelah kiri Tai Li berseru. Wajahnya menjadi pucat pasi ketika dia mengucapkan kata-kata, Tuan Roh Jahat. Apa yang dimaksud dengan seorang guru jiwa jahat bagi seorang guru jiwa biasa? Kematian. Semua tuan jiwa jahat memiliki kemampuan khusus untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka di luar kecepatan seorang guru jiwa biasa. Tetapi kondisi mental mereka akan menurun seiring dengan kejahatan. Sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan lebih jauh setelah mereka mendapatkan 7 cincin. Apakah Tangya benar-benar penguasa roh jahat? Jawabannya adalah ya. Ketika Tangya pertama kali dikandung, orang tuanya sudah tahu tentang hadiah tersembunyi di tubuhnya, hadiah kehidupan yang melahap. Karunia ini berisi aura jahat yang sangat besar. Namun, itu disembunyikan, dan tidak akan muncul kecuali jika diinisiasi secara aktif. Tangya merasa bahwa dia tertinggal semakin jauh di belakang Bei Bei ketika dia berada di Akademi Shrek, dan memulihkan Sekte Tang bahkan lebih tanpa harapan baginya. Akhirnya, dia memilih untuk memulai pemberiannya ini ketika Bei Bei pergi untuk bersaing di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Dia meninggalkan Akademi diam-diam setelah kelas selesai dan menemukan hutan lebat. Dia kemudian melepaskan rumput Blue Silver dan melahap tanaman di hutan, menyerap kekuatan hidup mereka untuk budidaya sendiri. Karunia hidupnya yang melahap sangat kuat,
dan kultivasinya meningkat pesat dengan bantuan hadiah ini. Namun, jiwa bela dirinya juga mengalami transformasi karena ini, dan berubah menjadi Dark Blue Silver saat ini. Tang Ya memiliki kemauan yang kuat. Dia tahu bahwa kultivasinya sendiri akan meningkat lebih cepat jika rumput Blue Silver melahap kehidupan guru jiwa dan kekuatan jiwa. Tetapi dia tidak pernah melakukannya. Bagaimana dia bisa membunuh orang yang tidak bersalah hanya untuk memulihkan Sekte Tang? Hanya hari ini dia tidak bisa lagi menekan keinginannya untuk membunuh ketika dia melihat musuh-musuhnya setelah kembali ke Sekte Tang. Aura jahat mengendalikan pikirannya, dan dia mulai membunuh tanpa alasan di dalam Sekte Iron Blood. Setelah dia menggunakan Dark Blue Silver Grace untuk membunuh dan melahap kehidupan murid Iron Blood Sekte pertama, dia telah berubah secara tidak dapat dibatalkan menjadi Master Jiwa Jahat. Tai Li juga takut pada prospek menghadapi guru roh jahat. Kultivasi Master Roh Jahat tidak bisa diukur dalam arti biasa. Meskipun Tang Ya hanya memiliki 4 cincin, jelas bahwa kemampuannya yang sebenarnya telah melampaui orang-orang dari leluhur jiwa dari betapa mudahnya dia membunuh Tai Tang. Namun, Tai Li tidak bisa diganggu rasa takutnya setelah menyaksikan kematian tragis putranya. Dia bahkan tidak bisa melihat mayat putranya. Dia berlari menuju Tang Ya dan meraung marah. Kekuatan terbesar Dark Blue Silver Grace dari Tang Ya adalah bahwa kekuatannya menjadi semakin kuat saat ia bertarung. Dia bisa memberi makan tubuhnya sendiri dengan menguras kehidupan musuh dan kekuatan jiwanya. The Blue Silver Grace akan melakukan penyaringan sendiri dalam proses penyerapan. Ini adalah karakteristik khusus dari jiwa bela dirinya yang jahat. Tidak semua penguasa jiwa jahat kuat. Tapi Dark Blue Silver Grace dari Tang Ya tidak diragukan lagi sangat luar biasa dan memiliki potensi besar. Darah berada di ambang muncul di mata Tang Ya saat dia menghadapi musuh bebuyutannya. Kebencian batinnya meletus seperti gunung berapi. Beberapa tanaman rambat tebal Blue Silver Grace ditutupi oleh lapisan cahaya darah redup saat mereka terbang. Mereka mencambuk ke arah Tai Li dengan gila-gilaan seolah-olah mereka tongkat panjang. Tai Li memiliki jiwa bela diri beruang besi yang sama dengan putranya, tetapi dia jauh lebih kuat. Lengannya yang tebal mulai mengayun dan menjadi sangat tangguh melalui peningkatan cincin jiwanya yang ketiga. Paku tajam pada rumput Blue Silver tidak bisa menembus kulitnya, dan ia mengibaskan tanaman rambat Blue Silver. Dia juga semakin dekat dan lebih dekat ke Tang Ya. Dua raja jiwa lainnya juga tidak tinggal diam. Salah satunya adalah Master Jiwa tipe Agility, sementara yang lain adalah Master Soul tipe Control. Jiwa bela diri mereka adalah Serigala Swift dan Long Whip masing-masing. Itu adalah dua jiwa bela diri yang biasa. Raja Jiwa dengan Long Whip menunjukkan keterampilan jiwa keempatnya dan menggambar busur melingkar di udara yang menyerang Tang Ya, sedangkan Raja Jiwa dengan Serigala Swift menyelinap di belakang Tang Ya dan melepaskan cakar serigala saat ia dengan hati-hati melompat ke arahnya. Tang Ya diserang di 3 front oleh 2 Raja Jiwa dan seorang Kaisar Jiwa. Bahkan Bei Bei dan Su Sanxi mungkin tidak dapat menghadapi situasi ini jika mereka ada di sini. Dominasi Tang Ya sebagai tuan roh jahat sepenuhnya dilepaskan pada titik ini. Kalian semua akan mati. Dia berteriak ketika dia melihat ke langit dan cincin jiwa keempatnya menyala. Penting untuk dicatat bahwa cincin jiwa keempatnya hanya ditambahkan setelah karakteristik gelap rumput Blue Silver-nya dibangunkan. Itu juga berisi keterampilan jiwanya yang terkuat, yang diperoleh dari tanaman yang memiliki budidaya 5.000 tahun. Lapisan merah keunguan aneh menyebar dari Tang Ya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, bola cahaya merah keunguan besar dengan diameter 2 meter terbentuk. Ada garis-garis aneh pada bola cahaya ini. Semua tanaman merambat Blue Silver Grace yang menyerang Tai Li juga ditarik pada saat ini. Cambuk panjang yang turun dibelokkan, dan bola cahaya pecah ketika beruang besi dan Serigala Swift mendekati Tang Ya. Tanaman merambat Blue Silver Grace yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki Tang Ya seperti paku tajam sebelum menyebar dengan cepat. Rasanya mereka menyebar seperti riak. Seluruh halaman tampaknya ditutupi oleh Blue Silver Grace dan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, warnanya juga berubah menjadi ungu kebiruan. Ini terlalu mendadak. Tai Li dan 2 tetua lainnya belum pernah melihat serangan jarak jauh yang begitu kuat sebelumnya. The Blue Silver Grace hanyalah spesies rumput biasa. Siapa yang tahu itu bisa melepaskan keterampilan jiwa yang begitu kuat. Kedua raja jiwa itu langsung ditusuk oleh rumput Blue Silver. Rasa sakit dan mati rasa yang intens menyebar ke seluruh tubuh mereka. Penatua dengan jiwa bela diri Swift Wolf berada dalam kondisi yang lebih baik.
Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia melompat dengan cepat. The Blue Silver Grass mencapai ketinggian 2 meter, tetapi hanya menusuk kakinya, sedangkan yang lebih tua dengan long whip ditusuk di seluruh tubuhnya. Dia merangsang semua kekuatan jiwanya sebelum dia berhasil menghancurkan rumput Blue Silver yang menembus seluruh tubuhnya. Tapi dia sudah berlumuran darah, dan hidupnya telah dihisap oleh rumput Blue Silver. Tetapi apakah Penatua dengan serigala Swift benar-benar menghindari krisis ini? Dia tidak melakukannya, meskipun dia hanya tertusuk di kakinya, mati rasa menyebabkan dia jatuh lurus ke bawah, dan tubuhnya menjadi kaku. The Blue Silver Grass terus menyerangnya, tetapi budidayanya tidak sepenuhnya terlepas, karena dia sudah mati rasa. Dia dilalap seperti halnya sesepuh lainnya. Keduanya tidak lemah, mereka terutama takut dengan penampilan seorang guru roh jahat. Selain itu, keterampilan jiwa keempat Tangya juga sangat tirani. Jika itu hanya rumput Blue Silver biasa, mereka hanya akan kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung sementara. Tapi Dark Blue Silver Grass membawa kemampuan melahap yang menakutkan. Kekuatan kedua Raja Jiwa itu segera berubah menjadi toniknya. Tangya berubah pucat saat dia melepaskan pukulan ini, tapi dia segera dipelihara oleh kekuatan dua Raja Jiwa. Namun, dia dalam bahaya besar sekarang. Lapisan cahaya keabu-abuan menutupi beruang bersenjata besi. Cincin jiwa kelimanya terlintas sangat cerah, sementara tanaman merambat Blue Silver Grass yang mencoba menembus tubuhnya dengan mudah dibelokkan. Dia sudah meledak di depan Tangya dengan ganas dan dia membenturkan lengannya yang tebal ke kepala Tangya. Meskipun keterampilan keempat Tangya sangat kuat, dia telah kehilangan fleksibilitasnya, dan untuk sementara tidak bisa bergerak. Pergi dan mati, Tangya menjerit, dan beberapa suara dentang terdengar. Beberapa senjata rahasia ditembakkan dari berbagai bagian tubuhnya. Jarum jenggot naga emas yang berkedip juga muncul di tangannya. Dia tahu dia dalam masalah, tetapi dia ingin menyeret Tai Li ke bawah untuk mati bersamanya. Semua senjata rahasia yang dia keluarkan disuntik dengan kekuatan yang telah dia lahap sebelumnya. Tai Li adalah seorang kaisar jiwa. Cincin jiwa keenamnya menyala pada saat ini, dan lengannya bertambah besar lagi. Mereka sekarang 3 kali ukuran aslinya. Ketika dia menghancurkan mereka, dia berhasil memblokir semua senjata rahasia. Kekuatan menakutkan meniup rambut Tangya di belakangnya. Dia akan binasa di bawah kepalan tangan Tai Li. Sebagai leluhur jiwa belaka, Tangya harus bangga dengan dirinya sendiri karena membunuh hampir seluruh sekte dan bahkan 2 Raja Jiwa. Tapi dia masih harus membayar harga untuk kecerobohannya. Harga itu adalah hidupnya. Ayah, ibu, aku datang untuk menemukan kalian berdua. Tangya menutup kelopak matanya yang keunguan dan 2 tetesan air mata muncul di sudut matanya. Dia tidak takut, tetapi enggan menghadapi kematian. Wajah tersenyum Bei memenuhi pikirannya pada saat ini. Bei, namun, ketika Tangya seharusnya dipukul, dia tidak merasakan sakit. Dia mengerang, dan semua tekanan tiba-tiba diambil darinya. Seseorang biasanya tidak peka pada saat yang paling sulit. Tangya hanya bereaksi setelah beberapa detik, dan membuka matanya. Keterampilan jiwa keempatnya sudah menghilang. Seluruh Iron Blood Sekte hanya memiliki 1 mayat sekarang. Semua murid Sekte Iron Blood yang dibunuh olehnya sebelumnya sudah dimumikan oleh rumput Blue Silver. Kekuatan jiwa Tangya telah meningkatkan tingkat lain melalui pertempuran ini. Dia telah mencapai peringkat 44. Tai Li saat ini ditahan di udara oleh seorang penatua dengan jubah hitam. Penatua memandang Tangya dengan tenang. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan Tai Li di depannya. Dia milikmu sekarang. Anda dapat menghadapinya dengan cara apapun yang Anda inginkan. Suara tetua itu sangat tenang. Bahkan ada rasa kebajikan di tengah-tengah ketenangan itu. Keahlian jiwa ke-6 Iron Armored Bear tidak berdaya melawan sesepuh ini, yang bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Tangya secara emosional dan mental tidak stabil sekarang. Dia bahkan tidak repot-repot memikirkan siapa penatua itu. Dia hanya fokus pada Tai Li, yang masih hidup, tetapi hanya bisa pincang di tanah. Musuh utamanya ada di depannya, dan dia bisa membalas dendam sekarang. Tubuhnya mulai bergetar kegirangan. Dia mengangkat tangannya dan jari-jarinya yang halus menunjuk ke arah Tai Li. Tai Li, apakah Anda mengharapkan diri Anda berada dalam kesulitan seperti itu setelah membunuh orang tua saya dan menghancurkan Sekte Tang? Saya akan menggunakan Anda sebagai pengorbanan bagi jiwa orang tua saya hari ini. Saat dia berbicara, tangan Tangya bergerak berulang kali, dan beberapa garis cahaya keemasan menembus tubuh Tai Li.
Ekspresi wajah Tai Li tiba-tiba berubah, dan dia tidak lagi bisa menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya kram sekaligus. Tang Ya tertegun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat si Penatua. Kamu menyegel suaranya. Penatua tersenyum, apakah Anda ingin mendengarkannya? Tang Ya mengangguk dengan paksa dan menggertakkan giginya. Iya nih. Oke. Penatua mengangkat tangannya dan menekan Tai Li. Jeritan Tai Li tiba-tiba terdengar. Suaranya yang keras dan menyedihkan bahkan mengejutkan tetua yang sedikit menyegel suaranya. Mungkin setengah dari Heaven Dao City bisa mendengar teriakannya. Tubuh Tai Li mulai berubah. Sebuah luka memar seukuran kepalan tangan mulai menonjol keluar dari tubuhnya. Dia telah berubah menjadi orang aneh hanya dalam beberapa detik. Tang Ya menggunakan jarum jenggot naga sekali lagi. Jarum jenggot naga bukan senjata rahasia paling dominan di Sekte Tang, tapi itu membawa rasa sakit terbesar kepada musuh. Jarum emas tipis yang biasanya bisa menyusut menjadi sebutir kecil, tetapi bila diperlukan, itu akan berubah menjadi jarum panjang dan menembus daging musuh. Setelah menembus daging, itu bisa menyusut sekali lagi. Memar terbentuk dengan cara ini. Su Sanxi tidak bisa mengambilnya ketika dia ditusuk oleh satu jarum sebelumnya. Tai Li tertusuk lebih dari 10 jarum sekarang, dan mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. Seolah-olah otot dan sarafnya telah direkatkan. Tai Li hanya bisa menggunakan kultivasi jiwanya untuk menjerit sekarang. Tidak heran suaranya sangat keras. Penatua mengerutkan alisnya dan berkata, Nona muda, kamu harus lebih cepat. Kalau tidak, keluarga kerajaan Heaven Dao Empire akan mengirim seseorang ke sini. Tang Ya mengangguk dan melepaskan banyak variasi senjata rahasia Tang Sek. Dia tidak menggunakannya untuk menyerang daerah sensitif Tai Li. Dia mulai dengan anggota tubuhnya sebelum mengulurkannya ke tubuhnya. Ayah, ibu, aku telah membalas dendam untuk kalian berdua. Tang Ya berteriak ke langit. Sebuah baut panah menembak ke kepala Tai Li dan mengakhiri teriakannya. Pada titik ini, gelombang aura yang kuat bisa dirasakan. Tetua mengerutkan alisnya dan berlari di depan Tang Ya, kita harus pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Disinilah Tang Sekte berada. Kenapa saya harus pergi? Saya hanya membunuh para pelaku yang menghancurkan Sekte Tang. Ini rumah saya. Penatua mengangkat alisnya. Dia mengangkat telapak tangannya untuk meretas Tang Ya. Sebelum rumput Blue Silver Tang Ya bahkan bisa bereaksi, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan dia lemas. Penatua mengangkatnya, dan kabut hitam menelan seluruh tubuhnya. Dia menghilang ke udara secara instan. Huo Yuhao mendapatkan kembali energinya setelah 1 hari istirahat. Dengan nutrisi Life Gold, kemampuan generasi tubuhnya jauh lebih besar daripada kebanyakan master jiwa pada level yang sama. Meskipun Xiao Xiao menahan rasa sakit lebih sedikit daripada dia masih sedikit lelah. Xiao Xiao, bagaimana pemulihanmu? Huo Yuhao bertanya pada Xiao Xiao, yang baru saja bangun dari kultivasinya. Xiao Xiao menjawab, aku hampir pulih sepenuhnya. Beruang Dark Golden Terror Claw sangat bergizi. Selain rasa sakit di lengan kanan saya, kekuatan dan kekuatan jiwa saya telah sepenuhnya pulih. Matahari sudah terbit di timur pada saat ini. Huo Yuhao dan Wang Dong baru saja selesai membudidayakan mata setan ungu, sementara Penatua Xuan menghilang ke bagian yang tidak diketahui. Wang Dong bertanya, jadi kita akan memasuki hutan lagi hari ini. Xiao Xiao melompat dan menatap hutan Stardow. Dia berkata, saya baik-baik saja dengan itu. Saya sudah menjadi penatua jiwa sekarang. Haha. Monitor, aku level di atasmu. Mereka beristirahat 50 mil dari hutan Stardow. Tidak ada binatang buas yang akan datang ke sini dalam kondisi normal. Penatua Xuan menghilang setelah membawa mereka ke sini. Huo Yuhao berkata, Xiao Xiao, mari kita lihat keterampilan jiwamu yang baru diperoleh ribuan tahun. Itu juga akan memperkuat kerjasama kami di hutan Stardow. Meskipun mereka hanya berburu binatang buas di hutan Stardow selama 1 hari, pengalaman itu cukup berbahaya. Bagian yang paling berbahaya bukan ketika mereka bertemu dengan beruang Dark Golden Terror Claw yang berusia 1000 tahun, tetapi ketika mereka bertemu dengan kucing Devil Tiger yang berumur 10.000 tahun. Mereka akan binasa di bawah serangan tiba-tiba kucing Devil Tiger jika bukan karena perlindungan Penatua Xuan dan kekuatan mereka yang ditingkatkan. Setelah mencukur dekat hari itu, kegembiraan dan pola pikir lucu mereka sudah tidak ada lagi. Mereka hanya dibiarkan waspada. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat, kata Xiao Xiao terus terang. Ketika cahaya hitam menyala,
Three Life Soul Cruise Cauldron sudah muncul di depannya. 3 cincin jiwa, 2 warna kuning dan 1 warna ungu, juga muncul dari bawah kakinya. Perasaan yang berbeda untuk mendapatkan cincin jiwa lain. Cincin jiwa ungu 1000 tahun yang elegan itu memang lebih indah dari cincin jiwa 100 tahun yang berwarna kuning. Xiao Xiao berteriak, dan Three Life Soul Cruise Cauldron naik ke udara. Hati-hati, saat dia berbicara, cincin jiwa ungu 1000 tahun telah menyala. Nom, suara aneh datang dari Three Life Soul Cruise Cauldron. Seolah-olah kuali itu menyentak luar biasa. Ukuran kuali mulai meningkat pesat setelah itu. Kuali, yang awalnya memiliki diameter sekitar 1 meter, bertambah besar menjadi sekitar 3 meter. Kuali juga berubah menjadi emas gelap seperti bulu beruang Dark Golden Terror Claw yang berumur ribuan tahun. Kuali jauh lebih kuat dari sebelumnya saat cahaya keemasan gelap melintas. Monitor, hati-hati. Xiao Xiao berteriak sebelum Three Life besar Soul Cruise Cauldron mulai meledak menuju Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah merasakan hembusan angin tak menyenangkan bertiup ke arahnya ketika kuali berjarak 10 meter darinya. Kuali harus lebih dari 1000 kilogram. Tapi Huo Yuhao tidak mundur. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya dan melepaskan pincer Ice Empress. Dia membantingnya ke Three Life Soul Cruise Cauldron. Dentang, The Three Life Soul Cruise Cauldron jatuh, sementara Huo Yuhao dikirim terbang oleh tabrakan. Bahkan dingin yang dilepaskan oleh Ice Empress Pincer dihamburkan oleh cahaya keemasan gelap. The Three Life Soul Cruise Cauldron tenggelam sedikit ke tanah. Itu memiliki aura harta nasional pada saat ini. Ini benar-benar sulit. Huo Yuhao memuji. Dia dipaksa kembali oleh Three Life Soul Cruise Cauldron meskipun dia telah melepaskan Ice Empress Pincer. Ini menunjukkan betapa kuatnya kuali itu. The Three Life Soul Cruise Cauldron membawa rasa bangsawan. Sinar emas gelap tampaknya telah menjadi hidup, dan berputar di sekitar kuali. Xiao Xiao sangat senang ketika dia berkata, cincin jiwa ketigaku telah membawakanku keterampilan jiwa 1000 tahun, The Cauldron Smite, yang telah mengubah Three Life Soul Cruise Cauldronku sepenuhnya. Seolah-olah Dark Golden Terror Claw Bear telah memilikinya. Kekuatan pertahanannya telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Selain itu, melepaskan Cauldron Smite sebelum menggunakan 2 keterampilan jiwa lainnya membuat saya jauh lebih kuat. My Three Life Soul Cruise Cauldron telah mengalami peningkatan holistik dalam kekuatan dengan keterampilan jiwa ini. Tidak mudah untuk menghancurkannya lagi. Tonton gempa kuali ini. Xiao Xiao berteriak sekali lagi ketika dia berbicara. Saat ledakan seperti guntur terdengar, sebuah lingkaran emas gelap memanjang hingga radius 3 sekitar meter dengan kuali sebagai pusatnya. Bumi di bawah lingkaran cahaya runtuh dan menyebabkan kuali tenggelam 1 meter ke tanah. Gelombang kejut yang kuat bahkan menyebabkan sedikit distorsi di udara. Huo Yuhao dan Wang Dong masih bisa merasakan getaran meskipun mereka tidak berdiri dalam radius halo. Three Life Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron telah menjadi jauh lebih kuat dengan skill jiwa ketiganya, The Cauldron Smite. Bagus sekali. Pemisahan, kontrol dan pertahanan. Your Three Life Soul Cruise Cauldron memang alat jiwa yang kuat. Wang Dong memuji. Peningkatan kemampuan Xiao Xiao setara dengan peningkatan kekuatan tim mereka. Mereka memiliki kultivasi terendah di antara semua orang di Seven Monsters Shrek. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki keinginan untuk mengejar ketinggalan dengan senior mereka. Namun, mereka bertiga memiliki jiwa bela diri kembar dan potensi terbesar. Xiao Xiao tertawa dan menatap Huo Yuhao. Monitor, tunjukkan pada kami betapa kuatnya orang yang hampir menghancurkan lenganku. Xiao Xiao masih sedikit ketakutan ketika dia menyebutkan Dark Golden Terror Claw Right Palembon. Jika Huo Yuhao tidak menyerap kekuatannya, lengan kanannya akan hilang sekarang. Huo Yuhao mengangguk dan mengangkat lengan kanannya. Saat cahaya keemasan gelap melintas, 5 cakar tajam yang menyerupai pedang memanjang dari telapak tangannya. Agak sulit untuk menyatu dengan Dark Golden Terror Claw Right Palembon ini. Namun, itu memang berbeda dari tulang jiwa biasa. Ada 2 bentuk untuk itu. Yang pertama adalah bentuk biasa seperti apa yang kita lihat sekarang. Bentuk lainnya adalah selama serangan keterampilan jiwa. Lihatlah, saat dia berbicara, Huo Yuhao memilih batu yang sebesar batu giling dan melemparkannya. Dia kemudian mengayunkan tangan kanannya ke arah batu. Batu itu dipotong menjadi beberapa bagian tanpa membuat suara. Potongan-potongan batu mendarat di tanah. Baik Xiao Xiao dan Wang Dong bergegas untuk melihat mereka. Batu itu telah dibagi menjadi banyak bagian, dan potongannya sangat ramping.
Xiao Xiao menatap dengan mata terbelalak. Ini seperti memotong tahu. Ini sangat tajam. Huo Yuhao terkekeh, kamu seharusnya tidak merasa berhutang budi kepadaku sekarang setelah kamu melihat ini. Saya telah mendapatkan tulang jiwa yang sangat baik untuk diri saya juga. Dark Golden Terror Claw Bear mampu menjadi salah satu Beast Soul yang paling berbahaya karena Dark Golden Terror Claw-nya. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, itu berbeda. Monitor, saya tahu itu. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Saya akan menunjukkan kepada Anda bentuk keterampilan jiwanya. Tatapannya tegak saat dia berbicara, dan cakar teror di telapak tangan kanannya melambai di udara yang jauh. Sinar emas gelap yang kuat meletus, dan cakar teror yang kuat berubah menjadi proyeksi cakar emas gelap sepanjang 3 meter sebelum mereka mencakar tanah. Tidak ada tanah atau kerikil yang dipindahkan dari tanah, tetapi 5 bekas goresan sepanjang 3 meter muncul. Bahkan udara tampaknya telah dicakar. Setelah Huo Yuhao selesai mencakar, masih ada gema yang tersisa di udara. Huo Yuhao menggoda Xiao Xiao, apakah Anda ingin menguji Dark Golden Terror Claws saya dengan Cauldron Smite? Tidak apa-apa, terima kasih. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan dengan cepat menyingkirkan Tree Life Soul Cruise Cauldron. Wang Dong bertanya, Yu Hao, berapa tingkat penipisan kekuatan jiwamu saat menggunakan Dark Golden Terror Claw ini? Huo Yuhao menjawab, itu masih baik-baik saja, karena hanya berasal dari beruang Terror Claw Dark Golden yang berumur 2000 tahun. Tidak ada banyak penipisan dalam bentuk aslinya. Itu seperti bagian dari diriku, tidak ada yang berbeda dari tanganku. Menipisnya lebih besar ketika saya menggunakan keterampilan jiwa. Ini menghabiskan sekitar 30% dari kekuatan jiwaku setiap kali aku menggunakannya. Penatua Suan benar, aku bisa merasakan tulang telapak tangan kanan ini menyerap kekuatanku perlahan setelah menyatu denganku. Sepertinya itu benar-benar dapat berkembang. Wang Dong berkata, ayo pergi. Mari kita masuk ke hutan Stardow lagi dan berharap keberuntungan kita berlanjut. Kami akan menemukan binatang jiwa yang cocok untuk cincin jiwa ketiga Anda. Tentu, Huo Yuhao mengangguk. Menjadi penatua jiwa diperlukan untuk setiap guru jiwa yang kuat, dan itu juga merupakan penghalang utama pertama dalam pengembangan setiap guru jiwa. Bagi mereka yang kekuatan jiwanya dan jiwa bela dirinya lebih lemah, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat mengatasi penghalang ini sepanjang hidup mereka. Setelah melewati penghalang ini, seorang master jiwa tidak lagi berada di tahap pemula lagi. Dia akan mencapai tahap menengah. Sementara mereka bertiga bukan penatua jiwa biasa, mereka masih harus membuat terobosan dalam kekuatan jiwa mereka. Ketiganya melanjutkan ke arah hutan Stardow setelah mereka berkemas. Mereka menempuh jarak puluhan mil dengan cepat. Huo Yuhao terus memimpin mereka sementara Wang Dong dan Xiao Xiao mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga tampak akrab dengan Stardow Forest ketika mereka memasukinya lagi. Huo Yuhao memprakarsai berbagi deteksi spiritual dan mereka berjalan jauh lebih cepat daripada pertama kali mereka memasuki hutan. Mereka menempuh jarak sekitar 10 mil dalam waktu kurang dari 1 jam, dan mulai mencari binatang buas yang cocok untuk Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa tidak mudah untuk menemukan makhluk berjiwa roh tipe spiritual yang cocok untuknya, dia juga tidak berpikir itu akan sulit. Selama 10 hari berikutnya, mereka mengelilingi hampir setengah dari hutan Stardow. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan binatang jiwa yang cocok. Mereka memang menemukan makhluk jiwa berjenis spiritual, tetapi makhluk jiwa ini terlalu lemah atau belum cukup umur. Dia tidak mungkin menyatu dengan cincin jiwa 10 tahun atau 100 tahun. Strategi mereka juga berubah selama periode waktu ini. Strategi asli mereka bukanlah untuk membuat marah binatang buas, tetapi mereka tidak akan menyerah ketika mereka bertemu dengan makhluk buas yang menyerang mereka secara aktif. Dengan cara ini, mereka mencegah banyak masalah. Namun, ini tidak berhasil menarik binatang jiwa tingkat tinggi. Tapi mereka mendapat sedikit manfaat dari 10 hari mereka di hutan. Mereka harus tetap waspada di hutan Stardow karena mereka mungkin dalam bahaya kapan saja. Dalam kondisi seperti itu, mereka mulai mengasimilasi pengalaman mereka di turnamen dan pemahaman selama budidaya tertutup, dan berkoordinasi lebih baik dan lebih baik satu sama lain. 1000 tahun jiwa buas tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Tentu saja, ini hanya jika mereka bertemu dengan salah satu dari makhluk jiwa seperti itu. Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka bertemu sekelompok binatang buas.
Dalam 10 hari pelatihan ini, pola pikir, pencapaian, dan pengembangan potensi mereka semua sangat penting bagi mereka. Penatua Xuan tidak muncul dalam 10 hari ini, seolah-olah dia tidak mengikuti mereka sama sekali. Dia membiarkan mereka bergerak bebas. Huo Yuhao akhirnya mengerti mengapa dia tidak menjadi murid inti Akademi Shrek. Itu terlalu sulit bagi mata rohnya untuk mendapatkan cincin jiwa yang cocok. Nasibnya yang baik tampaknya telah berakhir setelah ia berburu Dark Golden Terror Claw Bear. Malam telah tiba lagi. Mereka bertiga mundur dari hutan Stardow dan beristirahat di sebuah bukit kecil 30 mil jauhnya. Mereka tidur di 2 tenda kecil. Yu Hao, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kami telah mengitari hampir setengah hutan Stardow, tetapi kami hanya melihat beberapa binatang berjiwa spiritual. Bahkan saat itu, tidak ada satupun yang cocok untuk Anda. Wang Dong mengerutkan alisnya saat melihat Huo Yuhao membalik daging panggang. Huo Yuhao membalik daging panggang dengan terampil dan berkata, memang sulit menemukan jiwa buas yang cocok untukku. Sudah jarang menemukan makhluk jiwa tipe spiritual. Lebih sulit lagi menemukan yang cocok untuk saya. Petik 2. Xiao Xiao berkata, monitor, mengapa kita tidak masuk lebih dalam? Jika kita melangkah lebih jauh dengan 10 mil lagi, saya percaya kualitas makhluk jiwa yang akan kita temui akan lebih tinggi. Huo Yuhao terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa Penatua Xuan melindungi mereka secara diam-diam, mereka semua sangat bangga sebagai generasi baru dari 7 monster Shrek. Tidak ada dari mereka yang ingin Penatua Xuan turun tangan kecuali ada situasi khusus. Mereka secara alami dapat merasakan peningkatan mereka dalam semua aspek setelah 10 hari pelatihan ini. Ini terutama terbukti bagi Xiao Xiao, yang bisa menggunakan ketelnya mungkin lebih bebas. Dia harus bisa menentukan hasil dari pertempuran dengan satu sapuan dari kualinya. Wang Dong mengangguk dan berkata, saya setuju. Yu Hao, kamu tidak perlu banyak berpikir. Kita harus bisa berurusan dengan 10.000 tahun jiwa binatang dengan kekuatan gabungan kita jika kita bertemu satu, atau setidaknya kita tidak akan memiliki masalah dalam melestarikan hidup kita. Bahkan jika kita menjelajah lebih jauh 10 mil, kita masih akan sangat jauh dari pusat hutan. Kita hanya akan melihat lebih sedikit binatang jiwa 100 tahun. Tidak akan terlalu berbahaya dengan kemampuan berbagi deteksi spiritual Anda untuk memperingatkan kami dan jika kami cukup berhati-hati. Selain itu, tekanan yang lebih besar juga akan bermanfaat bagi kita. Penatua Xuan belum muncul, bahkan untuk makan daging panggang Anda, karena dia ingin memberi kita lebih banyak pelatihan. Saya merasa bahwa kekuatan jiwa dan pengalaman hidup kami telah meningkat secara signifikan selama periode waktu ini. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan masuk lebih dalam. Namun, saya harus mengedepankan ini. Jika kita bertemu dengan 10.000 tahun jiwa buas, kita harus meninggalkan daerah itu segera setelah pertempuran. Sebagai pemimpin tim, dia harus bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Mereka bisa menjelajah lebih dalam dengan kemampuan mereka saat ini. Huo Yuhao tidak bertahan lebih jauh, karena Penatua Xuan diam-diam melindungi mereka juga. Mereka bertiga beristirahat lebih awal setelah makan malam. Tenda hanya menutupi langit malam. Huo Yuhao dan Wang Dong berkultivasi di satu tenda, sementara Xiao Xiao mengambil tenda lain sendirian. Meskipun Huo Yuhao telah mencapai hambatan dalam penguasaannya terhadap tangan giok misterius, ia memahami pentingnya akumulasi. Kemacetan sementara tidak akan memengaruhi kultivasinya, dan itu akan meningkat saat dia mendapatkan cincin jiwanya. Ini dikatakan dikonfirmasi oleh salah satu pendiri Akademi Shrek, seorang guru yang dikenal dengan gelar Grandmaster. Penelitian Grandmaster ini tentang 10 kekuatan kompetitif inti di dunia para master jiwa juga memainkan peran besar dalam mendirikan Yayasan Akademi Shrek sebagai akademi top benua. Saat mereka berkultivasi di tengah malam, kelopak mata Huo Yuhao mulai berkedut. Dia membuka matanya dengan cepat. Ketika dia membuka matanya, cahaya kemasan bersinar di tenda kecil. Kekuatan Hao Dong juga menyebar dengan cepat dan kembali menjadi kekuatan jiwa mereka. Wang Dong membuka matanya juga. Apa yang salah, Yu Hao? Wang Dong sedikit bingung ketika dia memandangnya. Huo Yuhao berkata dengan suara yang dalam, kami memiliki teman. Saya akan pergi dan melihatnya. Bangun Xiao Xiao. Sekelompok orang ini harus pergi ke hutan Stardow. Baik, bab 143, memasuki wilayah Bibrida Stardow Forest. Mereka keluar dari tenda pada saat bersamaan. Mata Huo Yuhao berkilau keemasan,
dan 2 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya, memproyeksikan deteksi spiritualnya ke arah tertentu. Dia bisa mendeteksi lebih dari 600 meter dalam satu arah, dan inderanya sangat akurat. Xiao Xiao dan Wang Dong keluar dari tenda. Api unggun dinyalakan di antara kedua tenda, dan itu melindungi mereka dari dinginnya malam. Api bersinar di wajah mereka dan berkedip dengan kilau merah pucat. Huo Yuhao melaporkan temuannya dengan lembut, 8 orang, 6 pria, 2 wanita. Saya tidak dapat menemukan salah satu tingkat kultivasi laki-laki, dan saya pikir dia memiliki setidaknya 7 cincin. Ada seorang kaisar jiwa dan 4 raja jiwa antara 5 pria lainnya. Kedua wanita itu mungkin penatua jiwa, pada atau di sekitar level kita. Mereka berjalan ke arah kita sekarang. Wang Dong bertanya, bagaimana kalau kita bersembunyi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Mereka pasti tidak datang ke sini untuk kita, dan mereka akan segera datang. Tenda dan sisa-sisa api unggun tidak bisa dihapus dengan cepat, itu akan menimbulkan kecurigaan sebagai gantinya. Kita hanya harus bertindak wajar dan menunggu mereka datang kepada kita. Saya pikir mereka mungkin ada di sini untuk berburu binatang buas, sama seperti kita. Suara sudah bisa didengar saat mereka berdiskusi. Ada api unggun di sini. Siluet tinggi muncul di hadapan Huo Yuhao dan yang lainnya sebelum suara itu tiba. Itu adalah pria yang tinggi dan kurus, dan dia sangat kurus sehingga dia menyerupai tongkat bambu. Namun, dia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, tatapannya mendarat tepat pada Huo Yuhao dan yang lainnya di samping api unggun saat dia muncul. Huo Yuhao dan yang lainnya menatapnya seolah-olah mereka terkejut. Tidak ada keraguan bahwa pria jangkung dan kurus ini adalah seorang guru jiwa tipe agility. Dia memimpin dan mencari jalan di depan untuk pestanya, dan dia santai saat dia menyadari bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya adalah anak-anak. Mereka baru berusia lebih dari 10 tahun. Dia mengangkat satu tangan, dan seberkas cahaya kuning berkilau di tengah telapak tangannya. Sinar cahaya ini melonjak sekitar 5 meter ke langit sebelum berubah menjadi lingkaran cahaya kuning yang menembus keluar. Huo Yuhao dan yang lainnya melompat berdiri. Mereka bisa tahu dari gerakan pihak lain bahwa dia sangat disiplin, dan tampak jelas bahwa ini bukan tim yang normal. Siapa kamu? Huo Yuhao bertanya dengan hati-hati tetapi tidak melangkah maju. Pria kurus itu tersenyum tipis dan menjawab, kami baru saja lewat. Kami melihat api unggun Anda, jadi kami datang untuk melihatnya. Bagaimana dengan kamu? Siapa kalian? Ada senyum di wajahnya, tetapi diwarnai dengan kesombongannya. Huo Yuhao menjawab, kami di sini di hutan Great Stardow untuk memburu binatang buas dan mengumpulkan cincin jiwa. Oh, kamu sendirian di sini untuk berburu binatang buas. Pria kurus itu menatap mereka bertiga dengan curiga. Xiao Xiao mendengus dingin dan menjawab, apa? Apakah itu tidak diizinkan? Pria kurus itu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya karena geli. Ada ekspresi merendahkan dan ketidakpedulian di wajahnya. Meskipun malam itu gelap dan gelap, bagaimana bisa seluk-beluk ekspresinya lolos dari mata roh Huo Yuhao. Sosok demi sosok muncul di samping pria kurus pada saat ini. Formasi itu persis seperti yang dikatakan Huo Yuhao, ada 6 pria dan 2 wanita, termasuk pria kurus. Seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun merendahkan suaranya dan berkata, bagaimana situasinya, Beitang? Pria kurus itu menjawab dengan hormat, kakak, mereka adalah 3 kawan muda yang mengklaim bahwa mereka berada di Great Stardow Forest untuk mendapatkan cincin jiwa. Mereka tidak memiliki senior yang mengikuti mereka. Saya sudah memeriksa lingkungan sekitar, dan hanya mereka bertiga ada di sini. 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan mereka bahkan tidak terlihat berumur lebih dari 15 tahun. Oh, pria parubaya itu berbalik ke arah Huo Yuhao dan yang lainnya, sementara dia melakukan itu Huo Yuhao dan yang lainnya juga mengamati mereka. Jelas bahwa pria parubaya ini adalah pemimpin kelompok, dan dia juga sage jiwa 7 cincin yang diidentifikasi oleh Huo Yuhao sebelumnya. Kekuatan jiwanya sangat gembira sehingga Huo Yuhao tidak bisa menilai kultivasinya dengan akurat. Selain pria parubaya ini, laki-laki lainnya semuanya orang-orang berpenampilan normal dengan tubuh rata-rata, jenis penampilan yang tidak mudah dikenali di tengah kerumunan. Tentu saja, kultivasi mereka tidak normal sama sekali, kemampuan mereka cukup untuk mendukung sekte tingkat menengah. Kedua gadis di pesta itu menarik perhatian Huo Yuhao. Mereka berdua mengenakan jubah prajurit, dan salah satu dari mereka memiliki rambut hijau mengalir di belakangnya. Gadis ini sangat cantik,
hampir setingkat Jiang Nanan. Dia tampak sangat lembut, dan matanya yang cantik bergeser seperti air yang mengalir, orang bisa merasakan kelembutan lemahnya bahkan dari jauh. Dia tampak seperti usianya sekitar 15 atau 16 tahun, ini adalah usia ketika gadis-gadis penuh dengan masa remaja. Jubah prajurit kuningnya sangat memukau bahkan dalam kegelapan malam. Itu sedikit lebih besar dari bingkainya dan menyelimuti sosoknya dengan baik, tapi itu tidak terlalu terlihat. Gadis lain di sampingnya memandang usia yang sama. Namun, dia sedikit lebih tinggi, dan ekspresinya sedingin es. Rambut hitam panjangnya disisir rapi dan diikat menjadi kuncir kuda, sementara jubah prajurit putihnya sedikit lebih pas dan kakinya yang panjang sangat memikat. Dia hampir setinggi Huo Yuhao, yang tingginya hanya 1 meter dan 70 cm. Gadis ini tidak setampan yang lain, tapi auranya terasa lebih elegan dan bermartabat. Kedua gadis ini berdiri berdampingan, dan mereka berdua sama-sama brilian dan menarik dengan cara mereka sendiri. 3 teman kecilku, silakan datang ke sini sebentar. Pria parubaya itu melambai pada Huo Yuhao dan yang lainnya. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong dan Xiao Xiao, tunggu di sini. Aku akan memeriksanya. Baiklah, Wang Dong mengangguk segera. Xiao Xiao ingin mengikuti, tetapi dia menahan ketika bahkan Wang Dong memutuskan untuk tetap tinggal. Huo Yuhao melangkah maju dengan cepat dan datang ke barisan orang. Dia tidak patuh atau supercilious saat dia berkata, apa yang kamu butuhkan? Pria parubaya mengamati Huo Yuhao sejenak dan berkata, pria kecil, kalian di dalam Great Stardew Forest untuk memburu binatang buas. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, iya. Mata pria parubaya itu menusuk, dan membawa jejak ketidakjelasan. Rasanya seolah dia terkunci pada Huo Yuhao, dan bisa melancarkan serangan kapan saja. Namun, Huo Yuhao tenang dan tidak terganggu sementara dia berdiri di depannya dan tidak waspada sama sekali. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, namaku Mo Feiyun, dan ini adalah rekanku. Kami menuju ke Great Stardew Forest juga. Kami bepergian sepanjang malam, dan sepertinya kami hampir sampai, tetapi semua orang sedikit lelah. Kita dapat melihat bahwa Anda memiliki api unggun yang bagus dimulai di sini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membagikannya dengan kami dan membiarkan kami beristirahat untuk malam itu. Huo Yuhao setuju dengan sepenuh hati, baiklah. Dia mengerti bahwa berbicara terlalu banyak dapat mengacaukan segalanya. Kelompok orang ini benar-benar tampak seperti bepergian, dan sudah jelas bahwa mereka telah bergerak untuk waktu yang lama. Pria parubaya yang mengaku sebagai Mo Feiyun ini agak waspada terhadapnya, tetapi Huo Yuhao tidak bisa merasakan banyak permusuhan. Kekuatan spiritualnya lebih unggul daripada kebanyakan orang lain, dan penilaian emosi Huo Yuhao biasanya sangat akurat. Deteksi spiritualnya telah diaktifkan sepanjang waktu ini, tetapi sedang ditangani dengan kehalusan dan kecerdikan yang sangat besar, dan bahkan bijak jiwa yang kuat seperti Mo Feiyun tidak akan menyadari itu aktif bahkan jika jiwa Sage menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mensurvei lingkungan mereka. Orang-orang sebelum mereka tidak mengungkapkan niat untuk melakukan tindakan terhadap mereka. Kedua gadis itu memandang Huo Yuhao dari atas ke bawah. Gadis berjubah kuning itu tersenyum padanya, sementara gadis berpakaian putih meliriknya dengan dingin. Ada perbedaan yang jelas dalam kepribadian mereka. Huo Yuhao memandu seluruh kelompok ke api unggun, dan 2 orang dengan cepat mendirikan tenda, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka sendiri. Tenda yang paling dekat dengan api unggun adalah tenda hitam yang relatif kecil, yang tampaknya terbuat dari kulit sapi. Kedua orang ini dengan cepat mendirikan 2 tenda yang cukup besar dengan tangan dan kaki lincah mereka sesudahnya. Mo Feiyun dan beberapa lainnya duduk di samping api unggun. Jelas bahwa mata mereka tertuju pada Wang Dong dan Xiao Xiao untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Huo Yuhao. Ini terutama terjadi pada Wang Dong, dia segera menarik perhatian semua orang ketika mereka tiba di api unggun. Rambut pendeknya biru pucat, matanya berwarna sama, dan ia memancarkan aura cahaya yang pekat. Wang Dong sangat tampan, dan dia tampak penuh energi muda. Dalam hal penampilan, gadis-gadis berjubah kuning dan berjubah putih kehilangan semua cahaya mereka di sampingnya. Gadis berjubah kuning itu agak terkejut, dan wajahnya yang cantik sedikit memerah ketika dia melirik Wang Dong. Wajah dingin gadis berjubah putih itu tampak sedikit terkejut juga, dan matanya berhenti sejenak pada Wang Dong sebelum dia berbalik perlahan. Huo Yuhao dan yang lainnya duduk di satu sisi api unggun. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, dan hanya diam-diam menghangatkan diri di sebelah api.
Kembali ke kultivasi mereka bukanlah ide yang baik dengan orang asing di sekitar, terutama ketika mereka semua sangat kuat. Mo Feiyun sepertinya yang paling ramah. Dia tersenyum dan berkata, "Tiga teman kecilku, bagaimana aku bisa memanggilmu?" Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Nama saya Yuhao, dan ini adalah Xiao Dong dan Xiao Xiao." Dia tidak mengungkapkan nama lengkapnya atau Wang Dong, tetapi nama Xiao Xiao tidak bisa ditutup dengan nama panggilan, jadi dia hanya mengatakannya. Mo Feiyun berkata, "Kalian masih muda, dan kekuatan jiwamu cukup kuat. Namun, bertualang ke Great Star Dove Forest sebenarnya bukan ide yang bagus. Apakah Anda pernah berada di dalam sebelumnya?" Huo Yuhao menjawab, "Kami telah berkeliaran di daerah luar. Terima kasih telah mengingatkan kami tidak akan menjelajah terlalu jauh di dalam Great Star Dove Forest. Kami akan pergi begitu kami menemukan makhluk jiwa yang cocok untuk diri kami sendiri." Mo Feiyun terus bertanya, "Dari mana kalian? Apakah kalian dari sekte atau akademi?" Huo Yuhao menjawab, "Kami dari Star Luo Empire, dan kami adalah anggota dari Akademi Nasional Star Luo." Dia tidak akan bisa menamai akademi lain sebelum partisipasinya dalam turnamen duel jiwa Master Akademi Jiwa Mahir lanjutan. Namun, dia tahu lebih banyak nama sekarang. Dia sendiri berasal dari Star Luo Empire, jadi aksennya lebih alami, dan dengan demikian menggunakan Akademi Nasional Star Luo untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya adalah yang paling tepat. Dia juga menjadi akrab dengan standar Akademi Nasional Star Luo selama pertempuran melawan tim resmi mereka, yang dipimpin oleh Putri Jiu Jiu. Selanjutnya, bagian dari Great Star Dove Forest terletak di dalam Star Luo Empire pula. Mo Feiyun dan yang lainnya bereaksi kaget ketika mereka mendengar Akademi Nasional Bintang Luo. Akademi itu relatif memiliki reputasi baik di benua itu, dan mereka adalah beberapa elit dalam Kekaisaran Bintang Luo. Mereka berakhir di 4 final selama baru-baru ini. Jadi kalian adalah anak-anak berbakat dari Akademi Nasional Star Luo, tidak heran kalian berani menjelajah ke Great Star Dove Forest untuk memburu binatang buas sendirian. Nada suara Mo Feiyun terdengar sedikit lebih hati-hati, dan suasana kesombongan sekitar yang lain sedikit surut. Jelas bahwa nama Akademi Nasional Bintang Luo sangat kredibel. Huo Yuhao bertanya, "Bagaimana dengan kalian, Paman Mo? Apakah kalian juga berburu binatang buas di dalam hutan Great Star Dove?" Mo Feiyun mengangguk dan menjawab, "Beberapa dari kita telah mencapai kemacetan, dan kita hanya mencoba keberuntungan kita di dalam hutan bintang besar Dove." Tenda-tenda lainnya telah dipasang dengan benar saat mereka berbicara. Mo Feiyun makan sesuatu yang ringan dan mengobrol santai dengan Huo Yuhao dan yang lainnya sebelum dia pergi ke tendanya untuk beristirahat. Mo Feiyun memperkenalkan orang-orang dengannya saat mereka berbicara. Pria kurus bernama Bei Tang, gadis berjubah kuning bernama Wei Na, dan gadis berjubah putih bernama Musue. Namun, Mo Feiyun tidak mengungkapkan banyak tentang latar belakang mereka. Dia membuat perjanjian dengan Huo Yuhao bahwa mereka akan melakukan perjalanan bersama ke Great Star Dove Forest, dan dia bersedia merawat mereka untuk sementara waktu dengan imbalan api unggun mereka. Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa Mo Feiyun hanya mengembangkan ide-ide seperti itu setelah dia mengetahui bahwa mereka berasal dari Akademi Nasional Star Luo, dan mereka sedikit menurunkan pertahanan mereka juga. Mo Feiyun dan laki-laki lainnya memasuki 2 tenda besar masing-masing, sementara Wei Na dan Musue berjalan di dalam tenda kulit sapi di dekat api unggun. Dilihat dari alokasi dan posisi mereka, status kedua gadis ini tidak sederhana. Huo Yuhao dan yang lainnya kembali ke tenda mereka untuk malam itu, tapi Mo Feiyun diam-diam meninggalkan tendanya sendiri dan datang sebelum tenda Wei Na dan Musue. Dia berbisik, "Bolehkah saya masuk, Nona?" "Masuk." Musue adalah orang yang berbicara. Mo Feiyun membungkuk dan memasuki tenda perempuan. Namun, dia duduk bersila di pintu masuk tenda dan tidak melangkah lebih dalam lagi. "Bisakah Anda tahu dari mana ketiga anak ini berasal, Tuan Mo?" Musue bertanya dengan polos. Wei Na duduk di sisinya, dan ada senyum tipis di wajahnya dari awal sampai akhir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dilihat dari posisi kasurnya dibandingkan dengan Musue, statusnya juga mudah dibandingkan dengan Musue. Tubuh Mo Feiyun mulai berkilau dengan lapisan cahaya putih yang menyelimuti seluruh tenda, menghalangi suara mereka. Ketiga anak ini masih muda, penampilan dan kualitas mereka tidak biasa, namun mereka tidak begitu mirip. Jelas bahwa mereka tidak berasal dari sekte yang sama.
Mereka harus berada di antara Grandmaster Jiwa dan Penatua Jiwa menilai dari aura mereka. Sangat bisa dipercaya bahwa mereka berasal dari Akademi Nasional Star Luo pada usia mereka. Namun, saya pikir kita harus membawa mereka untuk tujuan keselamatan sehingga kita dapat menghindari kecelakaan atau keadaan yang tidak terduga. Jika tidak apa-apa dengan mereka, meminjamkan tangan kita tidak banyak masalah. Musue memiringkan kepalanya sedikit ke bawah dan berkata, kalau begitu kamu yang memutuskan, Tuan Mo. Tuan Mo, menurut Anda salah satu dari mereka yang mana yang paling layak mendapatkan perhatian? Wei Na tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya sangat mempesona, dan terdengar seperti musik di telinga. Mo Feiyun menjawab, Yang Mulia, saya pikir pemuda yang dipanggil Yu Hao layak mendapat perhatian terbesar. Saya telah memperhatikan dari ekspresi yang mereka berikan satu sama lain bahwa gadis Xiao Xiao mempercayai dan mengagumi Yu Hao, sedangkan Xiao Dong yang tampan memiliki chemistry yang baik dengannya. Mereka berdua tidak saling bertukar pandang, dan mereka tampaknya saling memahami dengan satu binar mata mereka. Yu Hao yang memimpin trio ini, jadi dia jelas tidak sederhana. Lebih jauh lagi, penilaian saya atas kemampuannya juga suram. Dia tampaknya belum mencapai jiwa penatua, menilai dari fluktuasi kekuatan jiwanya, jadi dua lainnya lebih baik. Namun, dia dipenuhi dengan energi kehidupan, pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang dewasa sekalipun. Musue memiringkan kepalanya lagi dan berkata, kembalilah dan istirahatlah, Tuan Mo. Kita harus lebih memperhatikan mereka besok. Ya, Tuan Putri, Yang Mulia. Saya akan pergi sekarang. Mo Feiyun mundur dari tenda, dan lapisan kabut putih segera ditarik dan menghilang. Xiao Dong benar-benar tampan, kakak. Wei Na terkikik begitu Mo Feiyun meninggalkan tenda. Wajah cantik Musue mengungkapkan senyum tipis. Apakah Anda jatuh cinta padanya? Wei Na menempelkan bibir kemerahannya. Tidak mungkin. Aku hanya membantumu. Musue menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak suka anak laki-laki yang lebih muda dari saya. Master Mo benar, Yu Hao sangat canggih. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya terus merasakan gelombang merinding setiap kali saya berada di dekatnya, dan jiwa bela diri saya juga berfluktuasi secara mencolok. Rasanya ada sesuatu tentang auranya yang dapat menahan atau melawan jiwaku sepenuhnya. Wei Na bertanya, apakah dia memiliki jiwa bela diri tipe api? Musue menggelengkan kepalanya sekali lagi dan berkata, sepertinya tidak. Kita akan tahu begitu kita memasuki hutan bintang besar Dou. Mereka bertiga pasti memiliki beberapa trik di lengan baju mereka karena mereka berani datang sendiri. Kita harus beristirahat lebih awal, kita harus mencari cincin jiwa kita di dalam Great Star Dou Forest besok, jadi semoga keberuntungan kita akan baik. Jika kita tidak menemukan sesuatu yang cocok di sini, kita harus pergi ke sisi utara. Sisi utara jauh lebih berbahaya. Baiklah, ayo tidur sekarang. Bisakah aku memelukmu untuk tidur, kakak Sue? Hentikan itu. Huo Yuhao dan Wang Dong sedang berdiskusi di tenda mereka sendiri juga, dan kekuatan spiritual Huo Yuhao menghalangi suara mereka. Yuhao, akankah ada masalah jika kita bepergian dengan mereka ke hutan? Wang Dong sedikit cemas. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Saya dapat mengatakan bahwa orang-orang ini berasal dari beberapa sekte. Kedua gadis itu kemungkinan adalah orang-orang yang ada di sini untuk mengumpulkan cincin jiwa, sementara yang lain adalah pelayan mereka. Kita bisa menghemat banyak upaya dengan mengikuti mereka di dalam hutan Great Star Dou, dan kita mungkin bisa menjelajah lebih dalam juga. Bahkan jika mereka memusuhi kita, mereka harus menghadapi Penatua Suan terlebih dahulu. Wang Dong bingung. Apakah kamu tertarik pada gadis-gadis? Huo Yuhao memiliki wajah putus asa. Kita masih anak-anak. Tidak bisakah kamu berpura-pura menjadi orang dewasa? Ditambah lagi, akankah ada gadis yang tertarik padaku bersamamu? Itu bagus, kau tahu. Wang Dong berkata dengan sikap arogan. Huo Yuhao segera terdiam. Tidak ada yang terjadi malam itu. Huo Yuhao dan yang lainnya bangun pagi untuk mengemas tenda mereka pada hari berikutnya, dan Huo Yuhao mengolah mata setan ungu sambil menghadap matahari terbit. Mo Feiyun keluar dari tendanya saat mereka bertiga mulai sarapan. Kalian benar-benar bangun pagi-pagi. Mo Feiyun menyapa Huo Yuhao terlebih dahulu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, fajar baru saja pecah, Paman Mo. Kalian tidak tidur berlebihan. Mo Feiyun bertanya, siapa yang mengumpulkan cincin jiwa di antara kalian bertiga?
Huo Yuhao tidak punya niat untuk menyembunyikan apapun dan menjawab, ini aku. Kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat 30, dan aku membutuhkan cincin jiwa yang tepat untuk menerobos dan menjadi penatua jiwa. Dua teman saya ada di sini untuk menemani saya. Mo Feiyun penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Menjadi penatua jiwa di usia yang begitu muda, mengesankan. Huo Yuhao tersenyum menanggapi, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Mo Feiyun dan yang lainnya bergerak dengan cepat, dan itu tidak lama sebelum mereka mengepak semuanya dan selesai sarapan. Wei Na dan Musue masih berpakaian seperti kemarin, dan 11 dari mereka melanjutkan perjalanan. Yang lain dalam kelompok mereka jarang mengatakan apapun, selain Mo Feiyun. Kedua gadis itu sesekali mengobrol di antara mereka sendiri, dan tidak terlalu memperhatikan Huo Yuhao dan teman-temannya. Mo Feiyun mengambil poin di seluruh perjalanan. 5 pria lainnya membentuk busur, sementara 2 gadis muda, Huo Yuhao dan teman-temannya berjalan di tengah. Huo Yuhao memiliki perasaan yang baik tentang Mo Feiyun dan kelompoknya. Mereka belum menanyakan tentang Huo Yuhao dan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa orang lain, atau topik sensitif lainnya yang serupa. Meskipun meminta mereka untuk mengikuti unsur-unsur kewaspadaan dan kewaspadaan, mereka tidak membuat Huo Yuhao atau teman-temannya berjalan di depan untuk mencari jalan. Jelas bahwa mereka tidak menyembunyikan niat jahat. Perusahaan tiba di perbatasan Great Stardow Forest ketika langit sudah benar-benar cerah. Mo Feiyun berhenti dan berbalik. Kami akan memasuki hutan segera. Hanya pengingat yang lembut, setiap orang harus tetap waspada dan waspada, karena apapun bisa terjadi di Great Stardow Forest. Bahkan mungkin ada 10.000 tahun makhluk buas datang ke daerah luar hutan, dan makhluk buas memiliki segala macam kemampuan, sampai pada titik di mana kami mungkin tidak dapat menyelamatkan Anda tepat waktu. Jadi, setiap orang harus sangat berhati-hati. Saya akan terus mengambil poin nanti. Yuhao, kalian bertiga akan mengikuti di belakang saya dan bersiap untuk memperkuat saya. Ini termasuk Wei Na dan Musue. Sisanya akan menyapu dan melindungi sayap. Ya, kelima pria lainnya menjawab serempak. Huo Yuhao sangat memperhatikan pria pendek dan gemuk, di samping Bei Tang, yang mereka temui sebelumnya, dia berdiri di tengah di belakang. Dia adalah individu yang paling kuat selain Mo Feiyun, karena dia adalah seorang kaisar jiwa. Namanya adalah Chou Xiangdong. Huo Yuhao dan teman-temannya tidak keberatan dengan pengaturan ini. The Soul Sage sedang membersihkan jalan, dan ini berarti tidak ada banyak tekanan pada mereka lagi. Mo Feiyun membuat pengaturan lebih merasa sebelum dia segera berbalik dan berjalan ke Great Stardow Forest. Orang bisa tahu dari gerakannya bahwa dia memiliki keyakinan mutlak pada rekan-rekannya. Huo Yuhao dan yang lainnya juga tidak menunda. Huo Yuhao berjalan di depan, sementara Wang Dong dan Xiao Xiao masing-masing mengambil satu sisi, dan mereka bertiga mengikuti di belakang Mo Feiyun dan memasuki hutan besar. Itu, seru Wang Dong kaget. Ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Mo Feiyun mulai memancarkan kabut tebal, dan kabut ini menyelimuti seluruh tubuhnya di dalam sementara itu meresap dengan cepat ke titik di mana mereka tidak bisa melihatnya lagi. Jiwa bela diri Tuan Mo adalah awan. Dia menggunakan jiwa bela dirinya untuk mengintai dan melindungi semua orang. Suara menawan Wei Na terdengar. Wang Dong meliriknya, dan dia balas tersenyum padanya. Senyumnya yang lembut sangat menawan, tetapi jelas bahwa senyumnya yang indah tidak mencapai sasaran. Wang Dong mengangguk padanya sebelum dia berbalik tanpa jejak ekspresi di wajahnya. Musue melihat sekilas ke arah Wei Na, dan geli mengalir dari matanya, sementara ekspresi kesal melintas di mata lembut Wei Na. Kabut itu meresap, tetapi tidak menghalangi deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao bisa merasakan dari jiwa bela diri Mo Feiyun bahwa dia memiliki 7 cincin jiwa, 2 kuning, 3 ungu dan 2 hitam. Meskipun itu bukan kombinasi optimal dari cincin jiwa, itu dianggap relatif tangguh. Awan, ini adalah jiwa bela diri yang jarang terlihat, dan harus dianggap sebagai alat jiwa. Huo Yuhao hanya tidak yakin apakah dia adalah seorang master jiwa tipe serangan atau tipe kontrol. Kabut mendung di depan mereka berangsur-angsur meluas dan menembus sekeliling mereka seperti benang. Kabut mendung tidak terlihat seperti mengandung kekuatan sama sekali, tetapi meluas sangat jauh ke kejauhan saat melayang di udara, dan dengan cepat mencapai jangkauan efektif maksimum deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao samar-samar mengerti bahwa keterampilan jiwa ini memiliki fungsi yang mirip dengan keterampilan jiwa deteksi spiritualnya.
Mo Feiyun akan memiliki penilaian tertentu tentang apapun yang menyentuh kabut berawan, sesuai dengan situasi. Meskipun itu tidak seakurat deteksi spiritualnya, kultivasi Mo Feiyun memungkinkannya untuk mencari dan menutupi area yang jauh lebih besar dari skillnya. Tidak mengherankan bahwa dia tidak terlalu memperhatikan pembentukan rekan-rekannya setelah memasuki hutan bintang besar Do sendirian, dan dia juga tidak benar-benar memberikan instruksi lebih lanjut. Huo Yuhao terkejut ketika dia menyadari bahwa cincin jiwa Mo Feiyun tidak menyala setelah dia melepaskan kabut berawan ke langit. Ini berarti bahwa kabut adalah kemampuan bawaan jiwanya, dan bukan keterampilan jiwanya. Ayo pergi. Kabut berangsur-angsur menghilang, dan suara Mo Feiyun bisa terdengar dari depan mereka. Tetapi kabut di sekitar tubuhnya masih ada, dan sosoknya masih kabur dan buram. Mereka memasuki Great Star Dove Forest sekali lagi. Huo Yuhao dan teman-temannya dengan cepat merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka tidak perlu melakukan banyak hal sama sekali, dan yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti jejak. Mo Feiyun terus-menerus mengubah arah saat mereka bepergian, dan dia jauh lebih cepat daripada mereka bertiga menjelajahi hutan sendirian. Mereka tidak mengalami penyergapan binatang buas. Bahkan belum 30 menit berlalu dan mereka lebih dari 10 km ke hutan bintang besar Do, Mo Feiyun bahkan tidak terlihat seperti dia bermaksud memperlambat. Bentuk The Great Star Dove Forest tidak teratur. Wilayah terluas lebih dari 200 km, dan luas permukaannya lebih dari 100.000 km persegi. Itu hidup sampai reputasinya sebagai Great Star Dove Forest, dan itu lebih besar dari provinsi beberapa negara. Selain itu, bahkan Titlet Douluo tidak akan berani berjalan menembus pusatnya. Petualangan abadi para master jiwa memungkinkan mereka untuk membagi Great Star Dove Forest menjadi wilayah yang terpisah sesuai dengan kekuatan binatang buas yang muncul di sekitarnya. 20 km terluar disebut daerah periferal, dan hanya 10 tahun, 100 tahun, dan ribuan tahun jiwa binatang berkeliaran di daerah ini. 10.000 tahun jiwa binatang kadang-kadang terlihat, tetapi mereka sangat langka. Wilayah berikutnya disebut wilayah Bibrida, dan menempati 40% dari jari-jari terbesar, yang merupakan 100 km berikutnya. Jumlah terbesar dari spesies binatang buas ditemukan di sini, dan mereka memiliki tingkat budidaya tertinggi. Ini adalah tempat peristirahatan binatang buas 100 tahun, 1000 tahun dan 10.000 tahun. 100 tahun jiwa binatang harus bergerak dalam kawanan jika mereka ingin tetap hidup di daerah ini. 40 km terdalam, yang berdiameter sekitar 80 km, dikenal sebagai wilayah inti hutan bintang besar Do. Wilayah ini sangat luas, dan jumlah Beast Soul yang tinggal di sini jauh lebih sedikit daripada di dalam Hybrid Region karena hanya Beast Soul yang sangat kuat yang pernah menghuni area ini. 100 tahun jiwa hampir tidak pernah terlihat di wilayah ini, dan bahkan ribuan tahun jiwa sedikit dan jarang. 10.000 tahun jiwa adalah penghuni utama zona itu, diikuti oleh 100.000 tahun jiwa yang menakutkan. Menurut penelitian Master Jiwa, binatang buas yang bisa memiliki wilayah mereka sendiri di dalam area ini harus berusia setidaknya 30.000 tahun. Wilayah selebar 10 km di tengah-tengah zona 80 km ini dikenal sebagai Slaughtering Grounds, dan itu juga disebut Forbidden Grounds. Peta yang tidak diketahui dari Great Star Dove Forest selalu mewarnai wilayah ini dengan warna merah darah. Legenda mengatakan bahwa binatang buas yang menakutkan tinggal di sana, dan keberadaan mereka bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas di daerah inti dari Extreme North. Itu adalah daerah yang bahkan harus diwaspadai oleh makhluk Douluo Transcendent yang sangat berhati-hati. Huo Yuhao bisa tahu dari kecepatan perjalanan Mo Feiyun bahwa targetnya bukan 20 km terluar dari wilayah periferal Great Star Dove Forest. Dia adalah sage jiwa, dan sangat bisa memasuki wilayah luar wilayah inti jika dia tidak membawa begitu banyak orang bersamanya. Itu tidak terlalu sulit baginya untuk memastikan keselamatan semua orang di dalam wilayah Bibrida, sementara spesies, kualitas dan jumlah binatang buas yang hidup di dalam wilayah Bibrida jauh lebih unggul daripada wilayah periferal. Huo Yuhao dan teman-temannya bahkan tidak berani memasuki wilayah periferal, apalagi wilayah Bibrida. Tidak peduli seberapa berbakat mereka, mereka tetaplah penatua jiwa, setelah semua. Mereka mungkin bisa menahan diri dalam satu pertempuran, tetapi ada banyak binatang jiwa di dalam hutan bintang besar Do. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mundur jika seseorang terluka parah. Ini adalah salah satu alasan paling penting mengapa Huo Yuhao menolak untuk pergi terlalu jauh ke dalam diri mereka sendiri.
Tanpa Mo Feiyun dan kelompoknya, dia mungkin akan melanjutkan dengan Wang Dong dan Xiao Xiao sekitar 5-10 km, tetapi dia tidak akan pernah mengambil risiko memasuki wilayah Bibrida. Perusahaan terus maju dan berjalan 5 km lagi sebelum Mo Feiyun mulai melambat, dan dia tinggal sedikit lebih dekat dengan Huo Yuhao dan yang lainnya di belakangnya. Wilayah luar wilayah Bibrida Great Stardew Forest tepat di depan kita, jadi semua orang harus lebih berhati-hati. Kita harus menghindari membuat marah beberapa jiwa-jiwa sensitif, jadi saya akan mengurangi area yang tertutup awan saya. Ini akan mengurangi intimidasi mereka juga, tetapi semua orang harus siap untuk berperang. Huo Yuhao sekali lagi tercengang oleh disiplin perusahaan Mo Feiyun. Formasi mereka dengan cepat menjadi lebih kompak setelah pengingat Mo Feiyun, tapi setidaknya ada 3 meter di antara mereka masing-masing sehingga mereka tidak akan menghalangi gerakan masing-masing. Wei Na dan Musue telah mengamati Huo Yuhao dan teman-temannya di sepanjang jalan, terutama ketika mereka bergegas di hutan dan ketika mereka bertemu dengan ancaman dari binatang buas. Huo Yuhao mempertahankan langkah mantap di belakang Mo Feiyun, dan dia tidak menunjukkan jejak kelelahan. Tubuhnya gesit, dan gerakannya jernih dan tegas. Huo Yuhao adalah garda depan, sementara Xiao Xiao dan Wang Dong diposisikan sedikit di belakangnya, dan mereka bertiga berbaris seperti tanduk. Mereka bisa tahu dari Wang Dong dan Xiao Xiao sesekali melirik Huo Yuhao bahwa Huo Yuhao sebenarnya adalah pemimpin mereka. Pengingat Mo Feiyun dengan cepat menjadi kenyataan. Perusahaan berjalan maju seperti biasa, dan tidak banyak waktu berlalu sebelum Mo Feiyun tiba-tiba mundur secepat yang dia bisa. Serangkaian suara kicau bisa didengar, dan rantai bayangan muncul di depan mereka. Bayangan ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan melonjak melalui pepohonan. Mereka tampak sangat terorganisir ketika mereka tergantung di puncak pohon, dan mengelilingi 11 dari mereka dalam waktu singkat. Hati-hati, semuanya. Mereka adalah Scarlet Fire Monkeys. Mereka sangat teritorial. Mo Feiyun berkomentar kepada semua orang saat dia bergeser ke belakang dan berdiri di depan Huo Yuhao dan yang lainnya. Monyet Scarlet Fire. Huo Yuhao mengamati binatang buas di pohon-pohon di sekitar mereka sementara ingatan muncul di benaknya. Itu adalah binatang buas tipe api yang suka hidup berkelompok, sangat jengkel dan pemarah, bermusuhan, dan menyimpan dendam. Mereka adalah makhluk jiwa tipe agility yang mahir dengan serangan jarak jauh, dan mereka sangat menantang untuk ditangani. Monyet Scarlet Fire semuanya tampak serupa, kecuali ada perbedaan ukuran. Yang terbesar tingginya sekitar 2 meter, lebih tinggi dari kebanyakan manusia dewasa, sedangkan yang terkecil tingginya tidak lebih dari 2 kaki. Bulu merah berapi mereka mencolok di dalam hutan, dan 2 taring panjang yang menonjol dari bibir mereka menunjukkan sifat karnivora mereka. Ada sekitar 30 hingga 40 monyet dalam kelompok ini, dan setiap monyet mulai berkicau tanpa henti begitu mereka mengelilingi semua orang, seolah-olah mereka ingin mengintimidasi perusahaan. Monyet Scarlet Fire yang paling besar dan paling megah di atas mahkota pohon di kejauhan memalu dadanya, dan setitik api berkelap-kelip dari bulu merahnya yang berapi-api. Itu melompat ke udara seperti sambaran petir, dan meluncurkan bola api besar yang setidaknya berdiameter 1 meter pada saat yang sama. Binatang buas tidak seperti manusia, dan satu-satunya pembeda yang bisa mereka katakan adalah antara hal-hal yang bisa mereka makan dan hal-hal yang tidak bisa mereka makan. Monyet Scarlet Fire ini belum 10.000 tahun jiwa, karena bulunya tidak sepenuhnya merah keemasan, tetapi memiliki setidaknya 5.000 tahun budidaya. Kekuatan mereka sebagai kawanan memungkinkan mereka untuk menghuni wilayah luar wilayah Bibrida. Monyet Scarlet Fire lainnya melompat dari pohon mereka ketika Raja Monyet mereka melancarkan serangan. Didampingi oleh kecepatan mereka yang sangat besar, bola demi bola api turun dari langit seperti hujan meteor ketika mereka menembaki seluruh kompi. Mo Feiyun mendengus dingin, dan energi kabut tebal berkembang keluar. Rudal yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari udara melesat ke segala arah di saat berikutnya, dan segera mengusir hampir semua bola api yang turun dari langit. Bola kabut di depannya kemudian terwujud menjadi bentuk tangan, dan dia meraih bola api besar Scarlet Fire Monkey King. Bola api yang sangat besar terbakar hebat dan dengan cepat memakan energi kabut. Namun, tangan raksasa yang terbentuk oleh energi kabut dengan cepat menutup, dan bola api hancur berkeping-keping. Percikan terbang ke segala arah saat mereka menghilang di udara. Tidak ada yang tahu jika Mo Feiyun melakukannya dengan sengaja, tetapi ketika dia mengusir sebagian besar serangan Scarlet Fire Monkeys,
satu bola api menerobos pertahanannya, dan bola api ini langsung menuju Huo Yuhao dan teman-temannya. Sepasang sayap biru yang merentang di udara. Rona biru semurni langit, dan warnanya segera menjadi pusat perhatian. Pola cahaya keemasan berkilauan, dan sosok langsing ini berkedip-kedip sementara bilah cahaya berkilauan dari sayap. Bola api yang turun dipotong menjadi dua, dan terbang ke kejauhan.